30 Takdir Penjahat Terakhir. Edisi yang ke-581 hingga 595. Novel fiksi dilanjut. Saat dia mendekat, dia melihat hasil kerja kerasnya selama setengah hari direnggut oleh 3 tetua manusia ikan, dan penjaga ikan babi dipenuhi dengan kebencian. Tetapi apa yang dapat dilakukannya sekalipun ia tidak mau? Yu Fen, Yu Su dan Yu Chang berada di dalam badan ketiga tetua. Sama halnya dengan dia sekarang. Mereka semua memperoleh kekuatan sumpah darah orang dewasa itu. Terlepas dari budidayanya, itu masih kekuatan. Mereka semua lebih baik dari dia. Dia adalah wali kecil. Apa yang bisa saya lakukan? Sialan, seharusnya aku tidak menawarkanmu pada orang dewasa. Bukankah ini mencuri pekerjaannya? Bagaimana dengan anggota klan Ye yang hadir? Saya sudah tercengang oleh pertarungan sengit tadi. Apakah ini kekuatan Sekte Tianyin, setingkat pelindung Dharma? Bertanya-tanya. Tepat pada saat itu, mereka bahkan merasa bahwa seluruh dunia akan hancur. Terutama nanti, setelah 3 tetua manusia ikan mengambil tindakan. Penjaga klan roh api yang begitu kuat hingga membuat mereka terengah-engah beberapa detik yang lalu. Detik berikutnya, dia menjadi tawanan orang lain. Menghadapi Sekte Tianyin yang begitu kuat, bisakah kita benar-benar melarikan diri? Ada pandangan putus asa di mata tetua agung klan Ye. Itu adalah Raja Negara Jiang yang tidak jauh dari sana. Dia tidak pernah menduganya, pelindung Yan Kuei, yang dia sembah seperti dewa. Ternyata dia dijatuhkan dengan mudah. Tentu saja, ini bukan intinya. Titik kuncinya adalah sebelum kematian Yan Kuei Protektor. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Tetua, sebenarnya ketiga orang itu adalah tetua Sekte Tianyin. Bertanya-tanya. Di mata Raja Jiang, pelindung tingkat pertama sudah merupakan eksistensi yang tidak mungkin tercapai. Sekarang, dia benar-benar bertemu dengan seorang tetua yang kedudukannya lebih tinggi dari pelindung Dharma. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Bertanya-tanya. Oh sial, Anda bertaruh pada kuda yang salah. Dia masih memikirkannya. Negara bagian Jiang merupakan wilayah klan roh api. Pegang erat-erat paha penjaga klan roh api. Sebagai penguasa negara Jiang, ia akan mampu duduk kokoh di atas tahta selama ribuan tahun. Tapi sekarang, para tetua sudah keluar semua. Apakah ini pertanda adanya perubahan dalam Sekte Tianyin? Sosok kecil seperti Raja Negara Jiang tentu tidak bisa menebak apa yang terjadi di dalam Sekte Tianyin. Namun situasi saat ini, itu sudah jelas. Penjaga Yan Kuei telah ditangkap oleh para tetua suku Duyung. Lalu bagaimana dengan dia, Raja Negara Jiang? Tuanku, pelindung, Anda adalah orang yang murah hati. Saya ditipu oleh Yan Kuei dan berbicara kasar kepada Anda karena tekanannya. Mulai sekarang, aku akan menjadi gugukmu. Aku akan menggigit siapa saja yang kau inginkan. Melihat 1 detik berlutut, Raja Negara Jiang berlutut di depannya. Penjaga ikan dan lumba-lumba itu menyeringai. Guguk, kalau begitu gonggong 2 kali dan biarkan aku mendengarnya. Guk, guk. Meskipun penghargaan terhadap Yan Kuei direnggut oleh 3 tetua suku manusia ikan, penghargaan terhadap Raja Negara Jiang tetap miliknya dengan teguh dan pasti. Maaf, saya benar-benar tidak berani memelihara guguk Anda. Apa maksudmu? Menatap penjaga ikan dan lumba-lumba di depannya dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Raja Jiang sedikit tertegun. Mungkinkah? Bukannya penjaga manusia ikan di depannya tidak ingin melepaskannya. Tapi, siapa yang lebih tua dari suku Duyung? Memikirkan hal ini, Raja Jiang segera mengangkat kepalanya dan menatap ketiga tetua Duyung di atas kepalanya. Jangan lihat kami tidak punya keputusan akhir. Ketiga tetua Yu Chang, Yu Su dan Yu Fen buru-buru menggelengkan kepala. Apa yang dikatakan orang tua tidak masuk hitungan. Mungkinkah pemimpin suku Duyung juga datang? Kutu kupret. Raja Jiang merasa ketakutan. Kepala para nelayan. Jauh di atas. Dia adalah orang terpenting kedua di Sekte Tianyin setelah pemimpin Sekte. Akan tetapi, saat Raja Negeri Jiang sedang gemetar, seseorang dari kerumunan klan Ye di seberang tiba-tiba menunjuk ke langit dan berteriak. Cepat, lihat, Ye Chuan. Kamu Chuan. Raja Jiang mengerutkan kening. Untuk Ye Chuan, tentu saja dia akan familiar dengan hal itu. Sebelum jatuhnya kerajaan Jiang, nama ini untuk seluruh kerajaan Jiang. Itu adalah eksistensi yang mistis. Bahkan leluhur di antara keluarga kerajaan.
Saat kata Ye Chuan disebutkan, juga penuh dengan kekaguman. Pujian tiada henti. Tapi masalahnya adalah, bukankah orang itu sudah lama meninggalkan 6 wilayah Tianhuang? Mungkinkah dia kembali lagi? Raja Jiang sangat ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Anggota klan Ye yang ada di sekitar yang mendengar seseorang meneriakkan Ye Chuan pun ikut mengangkat kepala dan melihat ke arah jari orang itu. Ye Chuan, itu benar-benar Ye Chuan, terutama Ye Su dan Tetua Agung. Saat mereka melihat Ye Chuan muncul, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tetapi semua ini hanya berlangsung 2 atau 3 detik. Ye Chuan, lari cepat. Keluar dari sini sekarang. Tuan muda, mendengar Ye Su dan Tetua Agung berteriak pada saat yang sama. Anggota klan Ye yang hadir di tempat kejadian mulai bereaksi. Meskipun Ye Chuan adalah pria yang memiliki bakat alami. Namun sudah berapa lama dia meninggalkan 6 alam Tianhuang. Ada banyak sekali orang kuat di Sekte Tianyin. Ye Chuan sendirian. Bagaimana kita bisa melawan seluruh Sekte Tianyin? Selama kamu masih hidup, masih ada harapan bagi klan Ye. Mendengar panggilan Tetua Agung, Ye Chuan di udara menggelengkan kepalanya tak berdaya. Klan Daun, benar saja, masih sama seperti sebelumnya. Raja Jianglah yang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Dengarkan teriakan klan Ye, matanya berbinar. Ya, apa yang akan terjadi bahkan jika Ye Chuan kembali? 6 wilayah Tianhuang saat ini. Itu telah lama menjadi dunia Sekte Tianyin. Betapa tidak berartinya Ye Chuan. Tuan, nama anak laki-laki ini adalah Ye Chuan. Dia adalah sisa dari klan Ye. Dia adalah musuh Sekte Tianyin. Pelindung, membunuhnya akan menjadi pencapaian besar bagi Sekte Tianyin. Dengarkan Raja Jiang berteriak. Entah itu penjaga ikan dan lumba-lumba yang ada di depannya. Masih di udara, ada 3 tetua Yu Chang, Yu Su dan Yu Fen. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Itu adalah pihak klan Ye. Mereka terkejut. Aku pikir setelah peringatan dari Raja Negara Jiang, para pelindung dan tetua Sekte Tianyin benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Ye Chuan. Namun mereka menunggu lama sekali. Para penjaga dan tetua Sekte Tianyin di sisi berlawanan juga tidak melakukan gerakan apapun. Sang Tetua Agung bertanya-tanya. Ye Su bertanya-tanya. Mungkinkah para penjaga Sekte Tianyin ini sesepuh? Apakah mereka semua tuli? Raja Negara Jiang bahkan lebih dari itu. Tatapan matanya berangsur-angsur berubah dari sombong menjadi tumpul. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka tidak mengerti apa yang aku katakan? Kamu Chuan, dia pernah menjadi penguasa Istana Suci. Sisa-sisa utama kultus Tianyin dicekik. Sejak Sekte Tianyin menguasai 6 wilayah Tianhuang. Kekuatan perlawanan terbesar adalah Istana Suci. Dia menjadi target utama Sekte Tianyin. Sekarang pemimpin pemberontak berada di hadapan semua penjaga dan tetua Sekte Tianyin. Mereka bahkan tidak mengambil tindakan. Raja Negara Jiang menekankan identitas Ye Chuan sekali lagi. Melihat para pelindung dan tetua suku Duyung yang masih berdiri di kedua sisi, dia benar-benar tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan jika ada perselisihan internal dalam Sekte Tianyin Anda, itu juga masalah internal Sekte Tianyin milikmu. Mungkinkah kita telah menjumpai pemimpin pemberontak semacam ini dari kekuatan eksternal? Bukankah sebaiknya kita membunuhnya dulu? Tepat ketika Raja Negara Jiang menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Suatu pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya muncul. Saya melihat penjaga ikan dan babi di sisi berlawanan, dan 3 tetua manusia ikan Yu Fen, Yu Chang dan Yu Su, semuanya berdiri di belakang Ye Chuan pada saat yang sama. Siapa yang kamu katakan sebagai pemimpin pemberontak? Ye Chuan datang di hadapan Raja Negara Jiang dan mengupil di telinganya. Melihat ketiga tetua putri Duyung yang berdiri dengan hormat di belakang Ye Chuan, dan Ye Chuan tersenyum di depannya, wajah Raja Kerajaan Jiang sedikit bergetar. Dia tampak mengerti sesuatu dalam sekejap. Orang-orang dari klan Ye yang semula khawatir tidak jauh menjadi semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Bertanya-tanya, mengapa orang-orang dari Sekte Tianyin berdiri bersama Ye Chuan? Dia terlihat sangat hormat, bukan hanya orang-orang klan Ye di sekitar sini. Bahkan tetua agung dari klan Ye. Ada juga Ye Su yang terluka parah di dekatnya. Pada saat ini, dia pun berdiri di sana dalam keadaan linglung dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan, bagaimana kita akan menghadapi orang ini?
Bertanya-tanya saat itu, penjaga ikan dan lumba-lumba di belakang Ye Chuan melangkah maju dan bertanya. Orang dewasa, sungguh. Kali ini, Raja Negara Jiang gemetar lebih hebat lagi. Oh sial, apa yang sedang terjadi? Penjaga Sekte Tianyin benar-benar memanggilnya Tuan Ye Chuan. Tetapi saya belum pernah mendengar kapan Ye Chuan bergabung dengan Sekte Tianyin. Hal yang sama berlaku bagi anggota suku Ye di sisi yang berlawanan. Ye Chuan benar-benar bergabung dengan Sekte Tianyin. Jika Ye Chuan benar-benar anggota Sekte Tianyin, lalu mengapa mereka disiksa begitu kejam oleh Raja Jiang? Ini apa yang terjadi, Tuan Muda? Yesu menatap Ye Chuan dengan kebingungan di wajahnya. Namun, Ye Chuan tersenyum tipis mendengarnya. Kita bicarakan hal lainnya nanti. Sambil tersenyum, tatapan Ye Chuan kembali tertuju pada Raja Negara Jiang yang gemetar. Raja Negara Jiang juga dalam masalah. Dia tidak pernah menduganya. Ye Chuan, yang telah meninggalkan 6 wilayah Tianhuang, benar-benar kembali. Apa yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa Ye Chuan tidak hanya kembali, tetapi juga. Tuan Ye Chuan, aku. Set. Ye Chuan memberi isyarat untuk membungkam Raja Jiang yang berbicara tidak jelas. Kudengar kamu suka bermain, bagaimana kalau aku bermain game bersamamu? Ketika dia mendengar bahwa Ye Chuan benar-benar ingin bermain-main dengannya, Raja Jiang sudah gemetar ketakutan. Getarannya bahkan bertambah hebat. Tidak, aku sama sekali tidak suka bermain game. Tuan, anggap saja aku seperti kentut, sampah, dan biarkan aku pergi. Aku pasti akan memuja klan Ye sebagai klan milikku di masa depan. Sambil berteriak keras, badan Raja Jiang terasa basah. Melihat Raja Jiang yang dulu angkuh dan berkuasa, akan ada hari di mana dia akan takut setengah mati. Para anggota suku Ye yang hadir menggertakkan gigi karena kebencian. Sepertinya saya akhirnya memiliki kepercayaan diri. Tuan Muda Ye Chuan, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Orang ini telah menyebabkan kerugian besar pada klan Yeku. Banyak anggota klan kami yang mati di tangannya, bahkan tetua kedua. Tuan Muda Ye Chuan, tolong buatkan keputusan untuk kami. Silakan Tuan Muda Ye Chuan membuat keputusan. Mendengar tuduhan dari anggota klan Ye di belakangnya, Raja Negara Jiang yang sudah ketakutan sekarang memiliki ekspresi putus asa di matanya. Namun, Ye Chuan tidak mengatakan apapun, tetapi hanya melambaikan tangannya ringan, melepaskan sebuah sosok. Ya, itu dia, iblis yang membantai seluruh keluarga kerajaan Jiang. Bertanya-tanya. Saat situs yang dilepaskan dari harta karun luar angkasa oleh Ye Chuan, Raja Negara Jiang, yang awalnya berlutut di tanah dan gemetar, memiliki sepasang mata yang dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dia tampaknya kembali lagi, ke malam pembantaian di kota kekaisaran. Tetua peternak ular, aku serahkan orang ini kepadamu. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan menghadiahimu buah dao lainnya. Setelah beberapa pukulan berat, situs yang telah sepenuhnya melepaskan penyamarannya. Sekarang, pikirannya penuh dengan hal-hal yang telah dicuci otaknya oleh ular piton penelan langit 9 meter. Mentolerir, Anda harus menanggungnya. Tahan saja. Dapatkan sumber daya yang cukup. Dia akan bangkit suatu hari nanti. Tentu saja, terkadang, ketika Anda tidak tahan lagi, Anda dapat mencari saluran lain untuk melampiaskannya. Misalnya, jangan khawatir, Kepala Istana. Aku akan melayaninya dengan baik. Situs yang memandang Raja Jiang yang terbaring di tanah dengan hati hancur, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Ye Chuan, apakah itu benar-benar kamu? Apakah aku sedang bermimpi? Sang Tetua Agung gemetar dan mendatangi Ye Chuan dengan dukungan Yesu. Tepat pada saat itu, Tetua Agung hampir berpikir bahwa klan Ye akan musnah. Namun, kemunculan Ye Chuan membawa vitalitas yang berbeda bagi klan Ye. Pada saat ini, menatap Ye Chuan di depannya, Sang Tetua Agung merasakan berbagai emosi. Senang rasanya kembali, senang rasanya kembali. Aku tidak menyangka Ye Chuan baru keluar dari wilayah itu selama beberapa tahun. Setelah kembali, dia menjadi sangat kuat. Bahkan orang-orang kuat dari Sekte Taiyin harus tunduk padanya. Yesu juga menatap Ye Chuan dengan sedikit terkejut. Terutama Tantai Mingyue yang berada di samping Ye Chuan. Kalau dipikir-pikir lagi saat dia saling berkirim surat, rasanya baru kemarin. Siapakah yang menyangka pada saat itu,
bahwa gadis tak berguna yang dikenal semua orang di kota Muyun akan mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Ye Chuan lah yang melihatnya dari kerumunan pada pandangan pertama. Sampai hari ini, Ye Su masih belum bisa mengerti bagaimana Ye Chuan saat itu begitu yakin bahwa Tan Tai Ming Yue akan mampu bangkit begitu pesat. Tetapi, mungkin inilah alasan mengapa Tuan Muda mampu menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah hingga sekarang. Jika Ye Chuan sama seperti orang biasa, bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita miliki saat ini? Jangan khawatir, aku sudah kembali. Mulai sekarang, klan Ye tidak akan pernah mengalami penghinaan seperti ini lagi. Ye Chuan tersenyum tipis pada anggota klan. Saya telah meminta orang untuk menghilangkan bekas luka di badan kalian. Sedangkan untuk orang-orang dari Biro Kota Kekaisaran, kalian dapat menanganinya sendiri. Hal-hal seperti balas dendam, anggota klan Ye masih perlu datang sendiri. Jika tidak, kebencian yang tertanam jauh di dalam hati mereka cepat atau lambat akan memengaruhi latihan bela diri mereka. Biarkan orang itu keluar. Setelah menenangkan para anggota klan Ye, Ye Chuan meminta tetua Yu Fen dan dua orang lainnya untuk melepaskan penjaga klan Roh Api, Yan Ke. Kau, manusia ikanmu, benar-benar berani mengkhianati Sekte Tianyin. Yan Ke awalnya mengira suku Duyung hanya melanggar perjanjian dan menyerbu wilayah suku Roh Api, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa para tetua dan pelindung suku Duyung ini benar-benar menyerah kepada Ye Chuan begitu cepat. Siapa Ye Chuan? Berasal dari Laut Bintang. Mereka semua tunduk pada Ye Chuan. Apa manfaatnya? Yan Ke tidak dapat menemukan jawabannya. Tetapi jelas bahwa dalam situasi saat ini, para tetua dan pelindung suku Duyung di depan mereka telah mengkhianati Sekte Tianyin. Sekelompok pengkhianat yang mengkhianati Sekte Tianyin. Bagaimana mereka akan menangani diri mereka sendiri? Jantung Yan Ke berdetak kencang. Tepat pada saat itu, Ye Chuan datang di depannya. Mari kita bicara, mengapa kamu membawa begitu banyak harta karun pelindung? Belum lagi pelindung ikan dan lumba-lumba sebelumnya, bahkan Ye Chuan sangat penasaran dengan identitas pemuda Duobao di depannya ini. Begitu banyak harta yang melindungiku. Ye Chuan tidak akan percaya bahwa dia bukan putra kandung pemimpin klan Roh Api. Ikan dan lumba-lumba telah memperoleh kekuatan sumpah darah Ye Chuan. Kekuatannya sebanding dengan Dewa Bintang. Itu saja. Dia hampir membiarkan penjaga Roh Api di depannya melarikan diri dengan bantuan harta karun itu. Jika bukan karena tiga tetua Yu Fen, Yu Chang dan Yu Su yang mengambil tindakan tepat waktu, mungkin dia benar-benar berhasil melarikan diri. Aku hanya seorang penjaga kecil dari klan Roh Api. Bunuh dia, penjaga Yan Kue, bertanya-tanya. Dia bahkan belum selesai berbicara. Ye Chuan akan menyuruh seseorang membunuhnya. Tunggu, aku belum selesai. Melihat ketiga tetua Duyung di sampingnya hendak mengambil tindakan, pelindung Yan Ke berteriak tergesa-gesa. Dia hanya penjaga kecil klan Roh Api. Apa pentingnya kita memberitahunya atau tidak? Bunuh saja dia. Ye Chuan melambaikan tangannya dengan lembut. Melihat hal itu, sang penjaga Yan Kue tak dapat menahan lagi. Sialan, aku simpanan ketua klan ikan, bertanya-tanya. Yu Fen, bertanya-tanya. Yu Chang, bertanya-tanya. Yu Su, bertanya-tanya. Apakah orang ini berselingkuh dengan pemimpin klan Roh Api? Pemimpin klan Roh Api berusia lebih dari 100.000 tahun, kan? Dan tampaknya bakatnya terbangun setelah badannya menua. Jadi dia selalu terlihat tua dan lemah. Untuk sesaat, Yu Tun, Yu Fen, Yu Chang dan Yu Su menatap Yan Kue dengan kekaguman di mata mereka. Prajurit, dia masih bisa makan meskipun pemimpin suku Roh Api sudah sangat tua. Kalau ini bukan warrior, lalu apa? Merasakan ekspresi terkejut dari orang-orang di sekitarnya, penjaga Yan Kue juga merasa seperti dia telah ditipu. Jika saja bukan karena momen itu sekarang. Pisau itu ada di leherku. Hal semacam ini, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain? Begitu ya, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kalau kau sudah mengatakan padaku bahwa kau begitu mulia, bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang membunuhmu? Seseorang, kemarilah dan lepaskan ikatanmu. Atas sinyal Ye Chuan, ketiga tetua manusia ikan mencabut larangan pada Yan Ke. Ada sesuatu yang ingin aku bantu. Kami ingin bertemu dengan pemimpin suku Roh Api. Lebih baik lagi jika dia tidak diketahui siapapun. Kau ingin aku membantumu membunuh pemimpin klan. Ini adalah reaksi pertama dari penjaga Yan Kue. Omong kosong,
Kapan kita bilang akan membunuhnya? Paling-paling kita hanya akan berbicara dengannya. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, belum terlambat untuk membunuhnya. Ye Chuan tersenyum. Kutu kupret. Gila, orang-orang ini gila. Seperti apakah keberadaan Patriark Klan Roh Api? Keberadaan yang kedua setelah pemimpin Sekte Tianyin. Keberadaan semacam itu, bisakah kamu membunuh hanya dengan mengatakannya? Namun, Ye Chuan sama sekali tidak peduli. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia membantuku dengan bantuan kecil ini. Aku, pelindung Yan Kue tampak malu. Seseorang, ikat dia lagi dan bunuh dia. Yan Ke, bertanya-tanya, aku hanya sedikit malu. Saya tidak bilang saya tidak akan membantu Anda. Apa maksudmu dengan ini? Saya tidak suka mempersulit orang lain. Melon yang dipaksakan tidak manis. Ye Chuan masih memiliki senyum di wajahnya. Namun, di mata Wali Yan Kue, senyumnya tampak seperti senyum iblis. Tidak, aku tidak malu. Aku senang melakukannya. Melon yang dipaksa mungkin tidak manis, tetapi bisa menghilangkan dahagamu. Percayalah, beri aku kesempatan, dan aku pasti akan melakukannya dengan sangat baik. Melihat ekspresi malu di wajahnya saat ini, dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pelindung Yan Kue yang bijaksana. Ye Chuan menunjukkan senyum cerah di wajahnya lagi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apakah ini cara yang tepat untuk memperlakukan tamu terhormat kita? Mengapa kau tidak mencabut larangan dan melayaninya dengan baik? Menatap Ye Chuan yang membunuh dalam 1 detik dan melepaskannya di detik berikutnya. Yan Ke benar-benar ingin menghampirinya dan menanyakan sesuatu saat ini. Apakah kamu iblis? Dia telah melihat banyak adegan orang diinterogasi. Tetapi seseorang seperti Ye Chuan diinterogasi seperti ini. Ini pertama kalinya. Itu tidak memberi orang kesempatan untuk berpikir atau membuat keputusan. Bagaimanapun, semua jalan diblokir. Itu semua sudah ada sejak awal. Katakan saja padaku apakah Anda akan mengikutinya atau tidak. Jika kamu tidak mengikuti takdirmu, kamu akan tamat. Kutu kupret. Pada saat ini, Yan Ke benar-benar menyesalinya. Sialan, dia baik-baik saja. Kenapa dia berlarian? Bukankah menyenangkan jika tetap berada di klan dan berlatih dengan baik? Itu hanya seorang utusan biasa yang meninggal. Akibatnya, sekarang aku malah membuat diriku sendiri mendapat masalah. Betapa besar dosa yang telah kulakukan. Tanah leluhur klan Roh Api. Pemimpin klan Roh Api, yang tampak sangat tua, duduk tinggi di singgasana seperti seorang wanita tua, mendengarkan laporan dari para tetua klan Roh Api dan wali mereka. Tiba-tiba wajah tuanya yang keriput berkedut 2 kali. Seolah-olah dia merasakan sesuatu. Pertemuan hari ini berakhir di sini. Mari kita semua pulang. Merasakan aura kuat dari pemimpin klan Roh Api, bagaimana mungkin anggota klan Roh Api yang berlutut di sekitarnya berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua menundukkan badan dan perlahan-lahan meninggalkan aula secara berbaris. Setelah semua orang pergi, mata pemimpin klan Roh Api berkedip sedikit, lalu dia berbalik dan menghilang di aula. Tak lama kemudian, ia muncul di sebuah gua di pegunungan tak berpenghuni yang sepi. Bukankah kau bilang, kecuali ada sesuatu yang penting, jangan meneleponku sembarangan saat rapat klan. Pemimpin klan Roh Api datang di depan pelindung Yan Ke dan diam-diam mengamati kondisi Yan Ke. Kultivasimu tampaknya tidak banyak berkembang akhir-akhir ini. Apakah karena kamu tidak memiliki cukup harta untuk meningkatkan kultivasimu? Aku masih memiliki banyak ramuan dan obat-obatan spiritual yang baru saja diberikan oleh para tetua kepadaku. Kamu dapat menggunakannya terlebih dahulu. Melihat cincin penyimpanan yang diserahkan oleh pemimpin klan Roh Api, Yan Ke meliriknya dengan tenang. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Tidak, pemimpin klan Roh Api, yang tadinya begitu perkasa dan agung, tiba-tiba berubah seperti gadis kecil yang kebingungan. Yan Ke mengambil cincin penyimpanan itu dan meletakkannya di tangannya. Jangan mengungkit hal semacam ini dengan santai di masa mendatang. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira aku bersamamu karena aku menginginkan hartamu. Mendengar perkataan Yan Ke, pemimpin klan Roh Api berdiri di samping dan mengangguk patuh. Aku tahu. Melihat ini, ketiga tetua Yu Fen, Yu Su dan Yu Chang yang mengamati diam-diam benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yan Ke, yang begitu takut pada kematian di tangan mereka, benar-benar mampu mengendalikan pemimpin klan Roh Api hingga sejauh ini.
Hal ini bahkan lebih berlaku pada ikan dan lumba-lumba. Kutu Kupret, kita semua adalah pelindung Dharma. Mengapa Anda, seorang pelindung Dharma, jauh lebih kuat daripada saya, seorang pelindung Dharma? Di suku Duyung, dia hanya bisa mendengarkan pemimpin suku dan para tetua. Akhirnya tiba di Yankui. Apakah sang patriark mendengarkannya? Faktanya, belum lagi mereka, bahkan Ye Chuan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Awalnya dia mengira bahwa pelindung Yankui ini paling-paling adalah simpanan dari ketua klan roh api. Tetapi dia tidak pernah menduganya. Pihak lain ternyata merupakan contoh utama seorang penumpang gelap. Luar biasa, apa itu bakat khusus? Inilah yang mereka sebut bakat khusus. Ye Chuan bahkan menduga bahwa berdasarkan situasi saat ini, mereka bahkan tidak akan mengalami begitu banyak masalah nantinya. Seperti yang diharapkan, setelah menerima cincin penyimpanan yang diserahkan oleh pemimpin klan roh api, Yan Ke melambaikan tangannya. Kakiku sedikit sakit sekarang. Biarkan aku membantumu. Pemimpin klan roh api menundukkan kepalanya dan diam-diam mulai memijat kaki dan tungkai Yan Ke. Bagaimana? Apakah kamu merasa nyaman? Kamu sendiri yang menekannya. Kamu tidak tahu apakah itu nyaman atau tidak. Melihat Yan Ke mengerutkan kening, pemimpin klan roh api yang bersikap waspada, tiba-tiba terkejut. Tidak, bukan itu maksudku. Berhenti bicara. Berdirilah di sudut seberang. Kamu harus berdiri di sana sampai aku bilang semuanya sudah berakhir. Ya, pemimpin suku roh api mengangguk dan berjalan ke sudut. Apakah kamu sudah menyiapkan semacam formasi di sini? Begitu sampai di sudut jalan, dia melihat segala macam formasi terlarang berkelap-kelip samar di sudut jalan. Pemimpin klan roh api tak dapat menahan diri untuk bertanya. Omong kosong, kenapa kau bertanya begitu banyak? Diam saja, sang penjaga Yan Kue yang awalnya sedikit gugup pun berteriak. Ya, oke, siapa yang mengira bahwa pada detik berikutnya, pemimpin suku roh api itu benar-benar berdiri tak bergerak. Dia membiarkan susunan sihir pembatas di sekitarnya mengikatnya. Yu Fen, bertanya-tanya. Yu Chang, bertanya-tanya. Yu Su, bertanya-tanya. Ikan, bertanya-tanya. Apa ini mungkin? Apakah masih ada keadilan di dunia? Apakah masih ada hukum? Kutu Kupret. Pada saat ini, mereka berempat begitu tertekan sehingga bahkan Yu Fen, yang disukai oleh tetua Yu Fei, wanita tercantik di suku Duyung, merasa bahwa dia hanya menyia-nyiakan hidupnya. Di depan Yan Kue, mereka hanyalah pecundang. Jadi, apakah ada yang mengancammu dan membuatku memasuki batasan ini? Tidak masalah. Jika mereka benar-benar mengancammu, aku tidak menyalahkanmu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan mereka yang mengancammu. Jantungmu pasti juga dalam situasi yang sulit, kan? Kepala suku roh api yang terhormat. Suatu keberadaan di atas Dewa Bintang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat menembus susunan sihir terlarang yang kecil? Faktanya, ketika tiga tetua Yu Su, Yu Chang dan Yu Fen menyiapkan formasi ini, mereka tidak menyangka akan benar-benar dapat mengikat pihak lain. Aku hanya tidak menyangka, itu saja, itu saja. Ketiga tetua itu pun keluar, masuk ke dalam gua. Orang Miki bertanya-tanya, saat dia melihat ketiga tetua manusia ikan, alis pemimpin klan roh api tampak mengernyit. Terutama saat matanya tertuju pada tetua Yu Fen. Apakah itu kamu? Penatua Yu Fen adalah anggota keluarga kerajaan Putri Duyung dan target penting untuk dinikahi oleh klan roh api. Tentu saja, pemimpin klan roh api mengenalinya sekilas. Jadi semua ini konspirasi kalian, para nelayan. Tidak, bukan milik mereka, tapi milikku. Saat suara itu terdengar, Ye Chuan sudah masuk dari luar gua sambil membawa koin ikan. Awalnya dia tidak bermaksud mengambil tindakan. Namun setelah bertemu dengan pemimpin klan roh api, Ye Chuan sangat yakin, tiga tetua Yu Chang, Yu Su dan Yu Fen di depannya jelas bukan tandingan pemimpin klan roh api. Bagaimanapun juga, aku masih meremehkan alam di atas Dewa Bintang. Meskipun Yu Chang, Yu Su, dan Yu Fen telah memperoleh kekuatan sumpah darah badan ilahi 33 surga milik Ye Chuan, kekuatan ini bukannya tak terkalahkan. Itu hanya memungkinkan mereka memperoleh kekuasaan jauh melampaui rekan-rekan mereka. Penjaga ikan gugup dapat bertarung melawan Dewa Bintang dengan kekuatan Kaisar Bintang. Itu karena kesenjangan kekuatan antara Kaisar Bintang dan Dewa Bintang tidak terlalu besar. Tapi bagaimana dengan pemimpin klan roh api di depannya?
Jadi, kamu dalang di balik ini. Tatapan mata pemimpin klan roh api langsung tertuju pada Ye Chuan. Detik berikutnya, semua formasi dan batasan yang ditetapkan padanya oleh tiga tetua Yusu, Yu Chang dan Yu Fen hancur sekaligus. Tentu saja, hal itu tidak akan berhasil jika saya tidak melakukannya sendiri. Melihat pemimpin klan roh api yang lolos dari jebakan dan menyerangnya secara langsung, Ye Chuan tersenyum sedikit. Saat sarung tangan muncul dari telapak tangan. Saat sumpah darah diaktifkan, kabut putih tiba-tiba muncul di sekitar Ye Chuan. Detik berikutnya, seluruh badannya menjadi putih dan transparan seperti batu giok. Inilah kekuatan lainnya selain sumpah darah yang diperoleh Ye Chuan setelah badan ilahi 33 surganya dipromosikan ke surga ke-15. Dewa Giok. Momen ketika Dewa Giok dan sumpah darah diaktifkan secara bersamaan. Seluruh sosok Ye Chuan melesat di udara. Detik berikutnya, tinjunya bertabrakan dengan keras dengan tinju pemimpin klan roh api. Ledakan. Di tengah ledakan dahsyat itu, seluruh gua berubah menjadi debu. Kok bisa? Bertanya-tanya, pemimpin klan roh api jelas tidak menyangka bahwa Ye Chuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Poin pentingnya adalah saat gua itu meledak, dia harus mengeluarkan kekuatan ekstra untuk melindungi penjaga Yan Kue di belakangnya. Untuk sesaat, dia benar-benar didorong mundur 100 kaki oleh Ye Chuan. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Lihat di sini. Tidak hanya tiga tetua Yu Fen, Yu Chang dan Yu Su. Bahkan penjaga Yan Kue di kejauhan pun tercengang. Dia tidak pernah dapat membayangkannya. Kekuatan Ye Chuan ternyata sangat kuat. Satu pukulan saja sudah cukup untuk melukai pemimpin klan roh api. Adapun ketiga tetua Yu Fen, Yu Chang, dan Yu Su, itu karena, pada saat itu juga, mereka menyadari kesenjangan besar antara mereka dan ketua klan roh api dan Ye Chuan. Ternyata kekuatan di atas Dewa Bintang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tepat saat ketiganya dipenuhi keterkejutan, pemimpin klan roh api sudah berbalik dan bersiap melarikan diri bersama Yan Ke. Kekuatan Ye Chuan lebih kuat dari yang dia kira. Dia tidak sepenuhnya yakin, mampu tetap tak terkalahkan di depan Ye Chuan. Namun dia percaya diri, dia yakin dia bisa membawa Yan Ke pergi dan pergi dari sini. Mau pergi? Nggak semudah itu. Ye Chuan tersenyum tipis, dan dengan sekejap badannya, dia muncul di atas kepala Yan Ke dan pemimpin klan roh api. Dia mengenakan sepasang sepatu bot berwarna putih perak. Kok dia bisa secepat itu? Sebelum pemimpin klan roh api bisa bereaksi, tinju Ye Chuan sudah jatuh lagi. Namun kali ini sasarannya bukan pemimpin klan roh api, melainkan pelindung Yan Kue di tangannya. Pemimpin klan roh api terkejut. Dia segera mengambil tindakan untuk menghentikan Ye Chuan. Itu benar-benar cinta sejati. Namun, pada saat ini, suara lain datang dari belakang pemimpin klan roh api. Di bawah tatapan heran pemimpin klan roh api, dua Ye Chuan muncul di hadapannya pada saat yang sama. Tanpa menunggu pemimpin klan roh api bereaksi lagi, dia terkena pukulan Ye Chuan yang muncul di belakangnya. Kekuatan sumpah darah dan Dewa Giok mengalir ke badan pemimpin klan roh api pada saat yang sama, seperti kehancuran. Maafkan aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Sampai saat ini, pemimpin klan roh api masih tidak punya niat untuk menyalahkan penjaga Yan Kue sama sekali. Orang ini, bukankah dia sedang jatuh cinta? Ye Chuan menatap pemimpin klan roh api di depannya yang tampak siap bertarung sampai mati. Kemudian dia menarik inkarnasi eksternalnya. Sebenarnya, tidak seorang pun dari kalian harus mati hari ini. Kami datang hanya untuk membicarakan bisnis dengan kalian. Begitu Ye Chuan mengatakan ini, tetua klan roh api, yang awalnya bersiap bertarung sampai mati, sedikit tertegun. Bicara tentang bisnis, mustahil. Bukankah mereka di sini untuk mengambil nyawaku hari ini? Dia memang tampaknya tidak ada di sini untuk membunuhmu. Bahkan sang penjaga Yan Ke, yang dipegang di telapak tangan klan roh api, berkata dengan wajah merah. Benarkah begitu? Sepatah kata dari penjaga Yan Kue. Jauh lebih baik dari ribuan kata-kata Ye Chuan. Pemimpin terhormat dari klan roh api benar-benar menyerah pada rencananya untuk bertarung sampai mati. Ye Chuan, melihat ini, bahkan Ye Chuan sendiri terdiam. Bisakah Anda makan makanan gratis sampai sejauh ini? Yan Kue ini, sungguh bakat. Jika mereka tahu bahwa pemimpin suku roh api akan mendengarkannya begitu banyak, mengapa Ye Chuan dan teman-temannya bersusah payah?
Bukankah cukup bagi mereka untuk pergi ke suku roh api dan membiarkan Yan Ke membujuk mereka untuk menyerah? Begitu banyak hal yang mewah. Benar-benar, para manusia ikan. Karena hilangnya ketiga tetua Yu Fen, Yu Su dan Yu Chang secara tiba-tiba, seluruh suku manusia ikan jatuh ke dalam keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua tingkat Dewa Bintang 3. Mereka semua menghilang dalam semalam. Hal ini ada dalam sejarah para nelayan. Belum pernah. Bagaimana penyelidikannya? Pada saat ini, kepala suku Duyung itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Selama bertahun-tahun, suku Duyung selalu menjadi salah satu yang terkuat di Sekte Tianyin. Akan tetapi, dalam 10.000 tahun terakhir atau lebih, suku Duyung tiba-tiba mulai menurun. Ini telah menjadi target yang diincar dalam benak banyak orang. Sebagai upaya terakhir, para manusia ikan harus membentuk aliansi dengan roh api. Mereka saling mendukung, berjuang untuk bertahan hidup di Sekte Tianyin. Awalnya, kekuatan tempur tingkat tua sudah menjadi kekuatan tempur puncak yang sangat langka bagi suku Duyung. Sekarang, 3 di antaranya menghilang sekaligus. Terlebih lagi, di antara 3 tetua putri Duyung yang hilang, salah satunya adalah keluarga kerajaan Putri Duyung. Adanya hal yang sangat penting bagi persekutuan antara Putri Duyung dan roh api. Kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa sebelum 3 tetua Yu Fen, Yu Su, dan Yu Chang menghilang, mereka menerima catatan transmisi suara dari penjaga Yutun. Apa isi spesifik dari catatan transmisi suara itu? Sudahkah Anda memeriksanya? Setelah mendengar tanggapan dari para tetua Duyung lainnya, sang pemimpin Duyung melanjutkan bertanya. Sepertinya beberapa penduduk asli Xinghai secara tidak sengaja memasuki wilayah Sekte Tianyinku. Penduduk asli Xinghai. Sang ketua Murloc mengerutkan kening. Sejak Sekte Tianyin memasuki 6 wilayah Tianhuang, para leluhur dari 8 suku roh telah menjelajahi area di luar lautan berbintang ini bersama-sama. Tetapi hasilnya adalah tanah tandus. Jika tidak, Sekte Tianyin tidak akan hanya menduduki 6 wilayah Tianhuang. Perjalanan untuk menaklukkan seluruh wilayah terluar telah dimulai. Penduduk asli Xinghai adalah yang terkuat, tetapi mereka berada di level Kaisar Bintang. Sebagai pelindung ikan dan lumba-lumba, mereka pasti bisa melawan mereka. Mengapa kita perlu mengirim pesan kepada para tetua untuk membantu? Ketua nelayan itu secara naluriah merasa bahwa tampaknya ada suatu rahasia tersembunyi dalam perkara ini yang tidak diketahuinya. Akan tetapi, saat dia hendak meneruskan pertanyaannya, seorang tetua suku manusia ikan tiba-tiba berlari dari luar dan berteriak. Ketua, orang-orang suku roh api ada di sini. Suku roh api. Ketua manusia ikan itu mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang-orang dari klan roh api di sini saat ini? Pemimpin klan roh apilah yang membawa orang-orangnya ke sini secara pribadi. Imbu pemimpin klan manusia ikan yang datang menyampaikan pesan. Pemimpin suku roh api datang sendiri. Ekspresi kepala manusia Duyung berubah sedikit. Kalau itu hanya sesepuh roh api biasa, tentu dia tidak perlu terlalu memperhatikannya, tapi kalau ketua roh api datang sendiri. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi di Sekte Tianyin? Bertanya-tanya. Terkejut, tetua Putri Duyung melambaikan tangannya. Silakan undang pemimpin suku roh api segera. Sambil memberi perintah, kepala suku manusia ikan diam-diam bertanya-tanya apakah masalah pencarian ketiga tetua Yu Chang, Yu Su, dan Yu Fen harus ditunda. Namun, pada saat ini, tetua suku manusia ikan yang menyampaikan pesan itu menambahkan. 3 tetua Yu Fen, Yu Su, dan Yu Chang juga ada di antara mereka. Kepala suku nelayan, momen ini, dia benar-benar ingin sekali meretas orang itu sampai mati. Tidak bisakah Anda menyampaikan pesannya lebih cepat? Rasanya aku harus sembelit seperti ini. Diperas dalam beberapa bagian. Ada ekspresi tak bisa berkata-kata di mata pemimpin suku Duyung itu. Segera, ketiga tetua yang hilang Yu Fen, Yu Su dan Yu Chang mengikuti pemimpin klan roh api ke tenda pertemuan. Kepala suku manusia ikan terlebih dahulu bertukar salam dengan kepala suku roh api. Kemudian, tatapan penuh tanya segera tertuju pada ketiga tetua Yu Chang. Yu Chang, Yu Su, Yu Fen, kemana saja kalian bertiga akhir-akhir ini? Ketiga orang itu menghilang secara misterius. Itu sudah cukup aneh. Sekarang, dia benar-benar muncul bersama pemimpin klan roh api. Apa yang sedang terjadi? Namun, pemimpin klan roh api di samping tersenyum tipis mendengar ini.
Mereka akan menjelaskannya nanti. Aku datang kepadamu kali ini untuk sesuatu yang lebih penting. Oh, sesuatu yang lebih penting. Ada apa? Kepala suku manusia ikan tampak bingung. Ceritanya dimulai setengah hari yang lalu. Setelah Ye Chuan berhasil menangkap pemimpin klan Roh Api, dia mengulurkan cabang zaitun kepada pihak lain. Pada awalnya, pemimpin klan Roh Api secara alami menolak. Namun di bawah mulut licik Yan Kue, sang wali yang hidup dari istrinya, pemimpin suku Roh Api langsung menyerah. Mulut yang luar biasa. Anda harus menerimanya. Seorang pemimpin klan Roh Api telah membuat Ye Chuan menyadari kekuatan sejati di atas Dewa Bintang. Terlebih lagi, ada pemimpin sekte Tianyin di belakangnya. Untuk menaklukkan klan Roh Api sepenuhnya, Ye Chuan tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa trik untuk memaksakan sesuatu terjadi. Dia menyerap semua buah antarmuka dan kristal darah yang telah disimpannya di ruang hadiah selama 2 tahun terakhir dalam satu tarikan napas. Dia tidak hanya berhasil meningkatkan kultivasinya sendiri ke tingkat Dewa Bintang. Bahkan 33 surga menciptakan badan ilahi. Juga mencapai keadaan surga ke-16. Seperti kata pepatah, jika Anda menjadi kaya dan berkuasa, jangan lupakan teman-teman Anda. Kali ini, sang penjaga Yan Kue tampil gemilang dalam tidurnya dengan pemimpin klan Roh Api. Ye Chuan secara alami sangat diperlukan, jadi dia harus diberi penghargaan. Begitu kekuatan sumpah darah memasuki badan, Yan Kue tiba-tiba merasa seolah-olah dia memperoleh vitalitas baru. Kekuatan keseluruhan orang tersebut meningkat dengan cepat. Dalam kekuatan sumpah darah, dia akhirnya mengerti mengapa dia, dengan semua harta karun di badannya, tidak dapat mengalahkan seekor ikan pesut biasa. Setelah menyaksikan sendiri keajaiban sumpah darah, pemimpin suku Roh Api juga menunjukkan ekspresi ngeri. Akan tetapi, karena dia telah memimpin seluruh klan Roh Api untuk menyerah, Ye Chuan tentu saja tidak bisa memihak salah satu di antara mereka. Setelah penglihatannya membaik, kekuatan sumpah darah Ye Chuan menjadi lebih kuat. Dia tidak hanya berhasil meningkatkan Yan Kue. Hal itu juga membuat pemimpin klan Roh Api merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kini, menghadapi ketua manusia ikan yang berada pada level yang sama, ketua Roh Api di sisi berlawanan tampak bersemangat untuk mencoba. Tampaknya dia tidak sabar untuk mencoba kekuatan baru ini dalam badannya. Patriark, kesulitan yang dihadapi sekte Tianyin saat ini adalah kesulitan yang dihadapi para nelayan kita. Jika para nelayan kita ingin keluar dari kesulitan ini, kita harus mengubah kesulitan yang ada di dalam sekte Tianyin. Yu Fen adalah orang pertama yang melangkah maju. Setelah pemimpin klan Roh Api menyerah, semua makhluk di atas tingkat penjaga seluruh klan Roh Api telah memperoleh kekuatan sumpah darah Ye Chuan. Yu Fen menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekuatan ledakan semua penjaga dan tetua klan Roh Api. Tentu saja, ia juga berharap agar manusia ikan, seperti halnya Roh Api, dapat memperoleh kekuatan tersebut. Apa yang ingin kamu katakan? Bertanya-tanya sang pemimpin duyung secara naluriah mengerutkan kening. Meskipun Penatua Yu Fen tidak secara langsung menyatakan tujuannya, kepala suku manusia ikan tampaknya telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Maksudku, sudah saatnya orang lain mengambil alih posisi pemimpin sekte Tianyin. Berani, ikan terbakar, siapa yang memberimu keberanian? Berani sekali kau berbuat sembrono. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Sang pemimpin manusia ikan langsung murka. Bagaimana sekte Tianyin ada? Putri Duyung hanyalah salah satu dari 8 suku besar. Perkataan Penatua Yu Fen tadi niscaya akan membawa malapetaka bagi seluruh ras manusia ikan. Seolah merasakan kilatan kepanikan di mata tetua Duyung, ketiga tetua Duyung melangkah maju bersama. Patriark, Anda seharusnya tahu betul bagaimana sekte Tianyin kehilangan wilayahnya di sisi lain langit berbintang dan bagaimana ia diusir dari lautan berbintang selangkah demi selangkah. Jika bukan karena pemimpin sekte Tianyin lemah dan tidak berani bertarung sampai mati dengan pavilion Taihuang, mengapa 8 suku kita harus meninggalkan rumah mereka? Jabatan pemimpin sekte Tianyin pada awalnya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Karena ia tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut, ia harus turun tahta dan membiarkan orang yang lebih mampu mengambil alih. Memberi jalan kepada orang bijak. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Di mana orang bijak ini? Siapa yang mengajarimu mengucapkan kata-kata itu tadi?
Kepala suku manusia ikan melepaskan seluruh aura badannya dan tatapan matanya segera tertuju pada kepala suku roh api yang tak jauh darinya. Akan tetapi, menghadapi tatapan tajam dari kepala manusia ikan, kepala roh api cepat-cepat melambaikan tangannya. "Jangan lihat aku, itu bukan urusanku. Bukan urusanmu." Kepala manusia ikan itu mendengus dalam hatinya. Sekarang, orang paling berkuasa yang hadir adalah kepala suku Putri Duyung dan kepala suku roh api. Ketiga tetua suku Duyung begitu percaya diri. "Bicaralah padanya di sini tentang pemimpin sekte Tianyin. Apakah tidak ada yang mendukungmu? Bahkan jika kau membunuh pemimpin Murloc, dia tidak akan mempercayainya. Atau, kamu bisa menanyakannya sendiri." Melihat kecurigaan terhadapnya makin besar, pemimpin klan roh api tampak tak berdaya. "Dia sendiri korban, kan? Saya tertipu ke dalam gua tanpa alasan. Dan menggunakan teknik mempertahankan bayangan padanya. Untuk mengancamnya saat itu juga. Ketua, Anda tidak ingin seluruh suku tahu tentang Anda dan Yan Ke, kan?" Di satu sisi, ada bujukan tulus dari sang kekasih, dan di sisi lain, ada ancaman terang-terangan dari Ye Chuan. Apalagi yang dapat dia lakukan? Untungnya, Ye Chuan tidak membuatnya menyesali keputusannya. Setelah itu, tidak hanya kekuatan seluruh klan roh api meningkat pesat. Bahkan dia sendiri. Ini adalah kemajuan yang signifikan. Saat pemimpin klan roh api memikirkan tentang kemajuan peningkatan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ledakan kegembiraan di matanya. "Yu Fen, tantang pemimpin klan untuk bertarung. Yu Su, tantang pemimpin klan untuk bertarung. Yu Chang, tantang pemimpin klan untuk bertarung." Melihat ketiga orang di depannya yang meminta berkelahi di saat yang sama, mata kepala manusia ikan itu terbelalak. "Kamu, menantangku?" Bertanya-tanya kepala suku Duyung merasa seolah-olah ia telah mendengar lelucon besar. Berdasarkan aturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para Duyung, para tetua memiliki hak untuk menantang patriark. Tapi masalahnya adalah, mereka adalah Dewa Bintang 3. Dia benar-benar menantang pemimpin suku Murloc, yang berada di atas Dewa Bintang. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Apakah mereka tidak punya ide? Atau katakan, setelah keluar jalan-jalan dan kembali, apakah orang-orang ini liar, tidak bisa membedakan raja besar dan kecil? "Yu Fei, tolong minta ketua klan untuk bertarung juga." Pada saat ini, sosok lain berjalan masuk dari luar tenda besar. Yu Fei lah yang tergesa-gesa berpisah dengan tetua Yu Fen di benteng hari itu. Berkat bantuan Yu Fei, Ye Chuan dan kelompoknya berhasil melewati benteng manusia ikan dan menuju suku Ye dengan tenang. Oleh karena itu, setelah kembali dari klan roh api, tetua Yu Fen tinggal di sekitar Ye Chuan sepanjang hari, membenarkan bahwa Ye Chuan telah melimpahkan kekuasaan kepada selir Yu. "Saya harus katakan, kekasih lamanya, itu benar-benar dilakukan dengan baik. Apa manfaatnya? Tidak ada satupun yang terlewat. Mereka semua memikirkan selir Yu. Ye Chuan pada dasarnya bukanlah orang yang pelit. Jasa harus diberi penghargaan. Harus ada hukuman untuk pelanggaran apapun. Karena Putri Yu telah memberikan kontribusi yang besar. Kekuatan sumpah darah itu tentu saja pantas untuknya." Melihat ke arah empat tetua Duyung yang bersumpah dengan sungguh-sungguh di depannya, pemimpin Duyung itu tiba-tiba merasa seperti dia telah ditipu. "Baiklah, baiklah. Karena kamu begitu percaya diri. Kalau begitu, mari kita pergi bersama." Bagaimanapun juga, dia adalah kepala suku manusia Duyung. Dia benar-benar ditantang oleh para tetua di hadapan orang luar, pemimpin klan roh api. Di mana martabatnya sebagai kepala suku Duyung? Apakah dia tidak punya wajah? Keempat tetua manusia ikan, Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei, masing-masing mengambil posisi, mata mereka tertuju pada kepala suku manusia ikan di depan mereka. Meskipun demikian, mereka memiliki kekuatan sumpah darah yang diberikan oleh Ye Chuan di badan mereka. Namun mereka menghadapinya, itu juga merupakan eksistensi di atas Dewa Bintang. Sebagai perbandingan, pemimpin suku Duyung jauh lebih santai. Sebagai makhluk yang berada di atas Dewa Bintang, tidak ada seorang pun yang lebih mengetahuinya selain dia. Perbedaan antara Dewa Bintang dan mereka yang berada di atas Dewa Bintang, itu adalah jurang yang jauh melampaui jurang antara Kaisar Bintang dan Dewa Bintang. Ini adalah jurang yang tidak dapat dilintasi, apapun yang terjadi. "Ayo, tidakkah kau ingin menantangku?
Ayo bersama-sama. Aura kuat menyeruak dari pemimpin suku Duyung, namun sedetik kemudian, 4 tetua suku Duyung menyerbu ke depan dan setelah terjadi pertarungan. Ekspresi kepala suku Murloc itu tiba-tiba berubah. Salah. Sesuai dengan ide awal sang kepala suku Duyung. Tak ada satupun dari keempat pemimpin Duyung yang dapat menandinginya. Tenang saja, itu akan mengalahkan mereka. Satu-satunya orang yang harus diwaspadai dan diperhatikan oleh kepala suku manusia ikan adalah kepala suku roh api di sebelahnya. Namun suatu ketika kedua belah pihak bertarung, pemimpin suku Duyung segera menyadari ada sesuatu yang salah. Karena kekuatan mereka, meskipun kekuatan keempat tetua suku Duyung tidak cukup untuk bersaing dengannya, dia tidak dapat melakukan apapun pada keempat tetua Yu Fei, Yu Fen, Yu Su, dan Yu Chang untuk sementara waktu. Aku bahkan punya perasaan samar-samar seperti ditahan oleh mereka berempat. Tapi meski begitu, keempat tetua, Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei, masih tidak berani menganggapnya enteng. Dengan berkah kekuatan sumpah darah, kekuatan mereka telah meroket. Meskipun tidak cukup untuk bertabrakan langsung dengan Dewa Bintang. Namun mereka berempat bergabung. Dalam waktu singkat, sulit juga untuk jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun hal yang berbeda terjadi pada pemimpin suku Duyung. Makin lama waktu berlalu, makin takut pula dia. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan mereka berempat tiba-tiba melonjak ke level ini? Bertanya-tanya. Kepala suku Duyung tidak dapat memahaminya. Dia hanya hilang selama beberapa hari. Mengapa kekuatan mereka meningkat hingga dapat bersaing dengan pemimpin manusia Duyung? Meskipun timnya beranggotakan 4 orang, tetapi ini cukup untuk mengejutkan kepala suku Duyung. Jangan lupa, masih ada kepala roh api yang belum mengambil tindakan apapun. Jika dia mengambil tindakan, kepala suku manusia ikan saat ini sedang dikepung oleh 4 tetua. Jika pemimpin klan roh api benar-benar mengambil tindakan, konsekuensinya akan. Justru karena seluruh tenaga ketua manusia ikan diikat oleh ketua roh api di sampingnya, maka ia tak mampu melawan keempat tetua manusia ikan dengan seluruh kekuatannya. Keunggulan asli yang sangat besar dalam kekuatan. Itu diturunkan satu tingkat lagi. Ada sedikit kesan ditekan oleh keempat tetua. Pertarungan memperebutkan tenda besar. Hal ini segera menarik perhatian banyak anggota suku manusia ikan. Apakah mereka keempat tetua Yu Fei, Yu Fen, Yu Su, dan Yu Chang? Mereka mengepung sang patriark. Mungkinkah mereka menantang pemimpin klan? Mendesis. Sang tetua menantang sang patriark. Meskipun ini adalah aturan yang telah diwariskan oleh suku Duyung selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara Dewa Bintang dan mereka yang berada di atas mereka. Kecuali sesepuh yang tiba-tiba berhasil mencapai tingkat Dewa Bintang 300.000 tahun lalu, selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang benar-benar menantang kewenangan sang patriark. Kini keempat tetua suku Duyung menantang istana asal mereka bersama-sama. Kuncinya adalah, mereka masih setingkat Dewa Bintang. Bertanya-tanya, dia masih seorang Dewa Bintang dalam hal wilayah. Namun dia dapat bertarung secara setara dengan pemimpin suku Duyung. Bahkan sekarang ada sedikit tanda-tanda penindasan. Ini, pemandangan di hadapan mereka membuat para manusia ikan kuat yang hadir tampak bingung. Kapan jarak antara Dewa Bintang dan mereka yang berada di atas Dewa Bintang menjadi begitu kecil? Bertanya-tanya. Mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Kepala suku Duyung bahkan semakin bingung. Dia jelas bisa merasakannya. Kesenjangan alam antara dirinya dan keempat tetua Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei. Namun dalam hal kekuatan, dia bisa bertarung dengannya sampai sejauh ini. Apakah karena kekuatan aneh di badan mereka? Setelah bertarung sekian lama, kepala suku manusia ikan perlahan-lahan menyadari kekuatan misterius dalam badan keempat tetua Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei. Justru karena adanya kekuatan misterius ini, dia berada di atas Dewa Bintang ini. Itulah sebabnya dia ditahan oleh keempat tetua suku Duyung. Tapi dari mana mereka mendapatkan kekuatan ini? Jelas sekali, kekuatan ini tidak mungkin datang dari pemimpin klan roh api. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, saya khawatir seluruh sekte Tianyin, klan roh api sudah memberikan keputusan akhir. Kakak, bagaimana kalau aku yang naik dan membantu mereka? Bertanya-tanya. Di kejauhan, Ye Chuan mendengar apa yang dikatakan Xiao Heiba. Di sampingnya,
dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini urusan keluarga mereka sendiri, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Ye Chuan menggunakan buah antarmuka dan kristal darah untuk meningkatkan kekuatannya hingga menjadi Dewa Bintang, dan badan ilahi ciptaan 33 surganya juga mencapai surga ke-16 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan sumpah darah seseorang akan meningkat pesat. Sekalipun keempat tetua suku Duyung bergabung, mereka tetap bukan tandingannya. Tapi itu bukan kerugian. Belum lagi, ada juga pemimpin suku roh api di sampingnya. Tidak ada yang namanya makanan gratis di dunia ini. Klan roh api miliknya memperoleh banyak keuntungan tanpa hasil apapun. Tidakkah kamu ingin memberi sedikit? Bagaimana itu bisa terjadi? Hei, kau keras kepala sekali. Para tetua sukumu juga melakukan ini demi kebaikan seluruh suku. Kenapa kau harus menolak kebaikan mereka? Pemimpin suku roh api melirik pemimpin suku manusia ikan di lingkaran pertempuran seberang. Namun berhadapan dengan bujukan sungguh-sungguh dari pemimpin klan roh api. Namun, kepala suku manusia ikan tampak dingin. Ini urusan keluarga manusia ikanku. Apakah kalian, klan roh api, ingin ikut campur? Bertanya-tanya. Keempat tetua suku Duyung telah menjebaknya dalam kondisi seperti itu. Bagaimana jika pemimpin klan roh api mengambil tindakan lagi? Ekspresi di wajah pemimpin Duyung itu menjadi semakin muram. Namun, pada saat ini, bola api besar yang meledak tiba-tiba muncul di atas kepala pemimpin manusia Duyung. Tanpa menunggu dia bereaksi, detik berikutnya, suara bang terdengar di atas kepalaku. Ketua manusia ikan, bertanya-tanya. Saat itu juga, dia hampir mengira bola api akan jatuh dari atas kepalanya. Saya bahkan sudah memikirkan beberapa tindakan defensif. Hasil, itu saja, meledak di udara, tidak ada lagi. Jangan lihat aku, ini masalahmu sendiri sebagai manusia ikan. Suku roh apiku tidak akan ikut campur. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin suku roh api menendang udara, dan kekuatan aturan di sekitarnya kembali menjadi kacau. Maaf mengganggu mantramu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kakiku hanya gatal. Kepala suku nelayan, oh sial. Tampaknya itu sangat masuk akal. Jangan ikut campur dalam urusan internal nelayanku. Apa hasilnya? Kiri sedikit. Benar sekali. Apakah kamu sedang mempermainkan mentalitasku di sini? Sama seperti ini, di bawah campur tangan terus-menerus dari kepala suku roh api, kepala suku manusia ikan berbalik beberapa kali dan hendak menguasai keadaan, namun ditekan oleh keempat tetua suku manusia ikan. Seiring berjalannya waktu, bahkan murloc yang kuat ada di sekitar mereka. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai goyah. Apakah pemimpin klan tidak mampu lagi melakukannya? Keempat tetua telah bergabung. Dia hampir kalah dalam pertarungan. Apakah ini perbedaan kekuatannya? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Bahkan beberapa manusia Duyung yang kuat sudah mulai bersiap untuk bertempur. Aku merasa aku bisa maju dan melawan sang patriark. Mustahil. Berbeda dengan di luar Laut Bintang. Yang lebih penting dalam sekte Tianyin adalah kekuatan. Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk memerintah suku. Ini juga merupakan alasan utama mengapa para manusia Duyung telah menantang aturan leluhur sang patriark selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan terus berlanjut hingga hari ini. Sekarang, keempat tetua Yu Fen, Yu Su, Yu Chang dan Yu Fei telah bergabung, dan mereka mampu menekan pemimpin suku Murloc ke kondisi ini. Hal ini sendiri merupakan pukulan telak bagi otoritas tertinggi sang patriark. Kapan keempat tetua Yu Fei, Yu Fen, Yu Su, dan Yu Chang memperoleh kekuatan yang luar biasa seperti itu? Bertanya-tanya. Selain terkejut, di dalam hati para Duyung perkasa yang hadir, yang lebih merupakan keraguan yang mendalam. Mereka berbeda dari orang-orang suku biasa di sekitar mereka. Dia tahu betul di dalam hatinya kesenjangan antara mereka yang berada di atas Dewa Bintang dan Dewa Bintang biasa, tetapi keempat tetua, Yu Fen, Yu Fei, Yu Chang, dan Yu Su, jelas belum menerobos ke tingkat itu. Namun dia mampu bertarung hebat dengan kepala suku putri Duyung dan tidak kalah. Sekarang dia diam-diam menekan pemimpin manusia ikan. Mungkinkah mereka diam-diam telah mempraktikkan beberapa keterampilan sihir yang tak tertandingi? Kalau bukan karena kemampuan sihir mereka yang tiada taraf, dengan kekuatan keempat tetua Yu Fen, Yu Chang, Yu Su dan Yu Fei, bagaimana mungkin mereka tidak kalah dengan patriark manusia ikan yang berada di atas Dewa Bintang?
dan bahkan menekannya. Tampaknya waktunya sudah matang secara bertahap. Keempat tetua suku Duyung tiba-tiba bubar pada saat yang sama. Ketua manusia ikan bertanya-tanya, apa artinya? Tidak bertarung lagi. Dia menatap keempat tetua Yu Fen, Yu Fei, Yu Su dan Yu Chang di seberangnya dengan tatapan waspada. Kalau sebelum aksinya, dia tidak akan pernah menatap keempat orang itu dengan penuh kewaspadaan, tapi sekarang situasinya sangat berbeda sekarang. Kekuatan keempat tetua, Yu Fen, Yu Fei, Yu Su dan Yu Chang, telah menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pemimpin suku Putri Duyung. Namun kali ini, tetua Yu Fen tidak mengatakan apapun secara langsung kepada pemimpin manusia Duyung, melainkan berbalik dan berteriak keras kepada para manusia Duyung kuat di sekitarnya. Teman-teman sesuku, apakah kalian semua sangat bingung mengapa kekuatan kami berempat tiba-tiba melonjak ke tingkat ini? Mendengar pertanyaan tetua Yu Fen, para tetua Putri Duyung yang hadir semuanya menajamkan telinga mereka. Mereka lebih dari sekadar ingin tahu. Mereka sudah memiliki ribuan pertanyaan dalam hati mereka. Bahkan sang ketua Putri Duyung, yang baru saja berada di lingkaran pertempuran dan dikepung oleh empat tetua Putri Duyung, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebab pertanyaan ini tidak hanya membingungkan para prajurit Putri Duyung yang hadir. Dia, sang pemimpin Putri Duyung, bahkan lebih dari itu. Setelah bertarung secara langsung dengan keempat tetua Yu Fen, Yu Su, Yu Chang dan Yu Fei, tak seorang pun yang lebih memahami daripada pemimpin suku Putri Duyung, betapa mengerikannya peningkatan kekuatan yang aneh dan tiba-tiba dari keempat tetua ini. Meski tidak ada pemimpin klan roh api yang perlu diintimidasi, saya khawatir bahkan pemimpin Putri Duyung ini mungkin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Tentu saja, jika Anda berjuang sendirian, itu cerita lain. Namun empat tetua Dewa Bintang, untuk dapat memaksa pemimpin Putri Duyung seperti dia ke titik ini, itu juga unik. Merasakan tatapan ingin tahu dari seluruh penjuru. Sebelum aku menjawab pertanyaan teman-teman sesukuku, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian ingin terus hidup di luar Laut Bintang dengan cara yang kacau, atau apakah kalian bersedia kembali ke sisi lain Laut Bintang? Bertanya-tanya. Begitu Penatua Yu Fen mengatakan ini, para manusia ikan yang hadir tampak terbakar dalam sekejap. Tentu saja saya bersedia kembali ke seberang lautan berbintang. Benar sekali, tempat ini memang cocok untuk kita tinggali, tapi bakat anak-anak yang lahir di sini lebih buruk dari sebelumnya. Jika kita memilih untuk terus hidup dalam kehinaan, tidak akan lama lagi sebelum Sekte Tianyin kita akan sepenuhnya menjadi penduduk asli lautan bintang di luar wilayah ini. Mereka semua telah melihat dunia di sisi lain langit berbintang. Siapa yang tidak ingin kembali dan menjalani kehidupan yang kaya dan sejahtera? Kata-kata dari Penatua Yu Fen. Hal itu pasti membangkitkan semangat dalam hati setiap orang. Jadi, bagaimana kalau aku beritahu kau sekarang bahwa ada kesempatan di depanmu bagi kita untuk kembali ke sisi lain langit berbintang? Bertanya-tanya. Ledakan. Begitu Penatua Yu Fen mengatakan ini, para murlok yang kuat hadir. Mereka semua nampaknya mengalami guncangan hebat di hati mereka. Kesempatan untuk kembali ke sisi lain langit berbintang. Kata-kata dari Penatua Yu Fen. Hal ini menyebabkan banyak Putri Duyung yang hadir bernapas lebih cepat. Tampaknya dia merasakan perubahan pada orang-orang suku di sekelilingnya. Pemimpin manusia ikan itu segera berteriak ke udara. Semuanya, jangan dengarkan desakannya. Menurut rencana pemimpin Sekte Tianyin, kita perlu waktu pemulihan yang lama sebelum kita memiliki kesempatan untuk kembali ke sisi lain langit berbintang. Jika aku buru-buru kembali sekarang, Sekte Tianyinku akan menderita bencana yang dahsyat. Saya harus katakan, kepala suku Duyung masih memiliki prestise besar di sukunya. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak orang terbangun satu demi satu. Namun, pada saat ini, pemimpin klan roh api tiba-tiba mendengus. Apakah ini benar-benar hanya godaan? Bertanya-tanya. Sebagai salah satu dari 8 kelompok etnis utama Sekte Tianyin, roh api sama dengan Putri Duyung. Sepanjang waktu, aku bermimpi untuk kembali ke sisi lain langit berbintang. Bagaimana jika sebelumnya, pemimpin suku roh api pun tidak mempercayainya? Dengan kekuatan Sekte Tianyin saat ini, hasil baik apa yang bisa diperoleh dengan melawan balik ke sisi lain langit berbintang? Tapi sekarang, haha, aku melihat kalian bertarung dengan sangat gembira tadi, dan aku merasa sedikit gatal.
Bagaimana kalau kau, ketua manusia ikan, menerima seranganku? Bertanya-tanya. Perkataan kepala roh api membuat wajah kepala manusia ikan menjadi gelap. Prestisenya di suku tersebut telah anjlok karena pengepungan yang dilakukan oleh keempat tetua Yu Fen, Yu Chang, Yu Su, dan Yu Fei. Sekarang, pemimpin suku roh api berdemonstrasi di depan umum. Jika dia sebagai pemimpin manusia ikan, apakah dia akan menolak untuk bertarung? Bukankah itu berarti, pemimpin klan roh api, apakah ini yang kau katakan, bahwa kau tidak akan ikut campur dalam urusan para nelayanku? Karena pemimpin klan roh api ingin sekali memancing perselisihan di antara para nelayanku, lalu bagaimana jika aku menerima seranganmu? Melihat hal itu, kepala suku manusia ikan membuka mulutnya hendak menjawab, dan kepala suku roh api tersenyum misterius. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Dia tidak tampak setua yang ditunjukkan oleh penampilannya. Kecepatan badannya sungguh menakjubkan. Bahkan sebelum pemimpin duyung bisa bereaksi, bola api besar telah diledakkan ke arahnya. Pemimpin putri duyung ketakutan dan segera menggunakan metode rahasianya untuk memblokirnya. Akan tetapi, saat teknik rahasia itu berhasil menghalanginya, bola api itu meledak. Salah. Ekspresi kepala manusia ikan tiba-tiba berubah. Di balik bola api yang meledak, kepala suku Murloc merasakan kekuatan yang familiar. Kekuatan ini adalah ledakan. Dalam suatu momen yang mengerikan, pemimpin suku manusia ikan dihancurkan oleh pemimpin suku roh api. Melihat kepala suku Murloc yang seperti layang-layang dengan tali putus di udara, semua Murloc kuat yang hadir tercengang. Satu pukulan, itu sebenarnya hanya satu pukulan. Dia mengalahkan pemimpin para Murloc. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Bertanya-tanya. Mengapa sang patriark kalah? Tidak apa-apa kalau keempat tetua, Yu Fen, Yu Fei, Yu Chang, dan Yu Su, menjadi begitu kuat. Mengapa pemimpin klan roh api makin menyimpang? Apa yang sedang terjadi? Para prajurit duyung yang hadir tidak dapat memahaminya. Pemimpin manusia ikan, yang dipukul hingga terlempar oleh pemimpin roh api, semakin bingung. Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Kenapa hanya satu pukulan? Dia dipukul mundur oleh pemimpin klan roh api. Yang tidak dapat dia pahami adalah kekuatan itu. Apa sebenarnya kekuatan itu? Mengapa Yu Chang, Yu Su, Yu Fen, Yu Fei, dan pemimpin klan roh api saat ini menjadi begitu kuat setelah memperoleh kekuatan itu? Bahkan, dalam keadaan tidak sadarkan diri, jauh di dalam hati kepala manusia ikan, saya juga mengembangkan keinginan untuk kekuatan itu. Bagi seorang pejuang, semakin tinggi ia berlatih, semakin sulit jadinya. Terutama setelah mencapai level di atas Dewa Bintang. Kepala suku duyung merasa semakin putus asa untuk meningkatkan kekuatannya. Kini, setelah menyaksikan perkembangan aneh yang dialami oleh keempat tetua Yu Fen, Yu Chang, Yu Su, dan Yu Fei, begitu juga dengan sang patriark klan roh api, hatinya yang telah lama tertidur seakan ditembus oleh sesuatu, dan perlahan mulai berakar dan bertunas. Oke, saatnya muncul. Dari kejauhan, Ye Chuan melihat ke sini dan senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah itu, dia membawa Xiao Heiba, Tantai Mingyue, dan iblis banteng raksasa dan muncul di tengah wilayah suku manusia ikan. Siapa kamu? Bertanya-tanya, melihat sosok aneh yang tiba-tiba muncul di langit. Para manusia ikan kuat yang hadir semuanya tampak waspada. Kepala suku duyung menyipitkan matanya. Tapi detik berikutnya, mereka melihat keempat tetua suku manusia ikan, Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei, dan kepala suku roh api, muncul di belakang Ye Chuan pada saat yang sama. Pada saat ini, semua orang kuat dari suku duyung membelalakkan mata mereka. Mereka semua berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bahkan ketua suku manusia ikan yang baru saja dipukul jatuh oleh ketua suku roh api itu pun tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan matanya beberapa kali, seakan-akan dia mengerti sesuatu yang terdalam di dalam hatinya. Tidak masalah siapa aku, yang penting, mulai sekarang, kepada siapa kamu akan setia. Apakah itu burung unta yang hanya bisa membawamu dan meringkuk di luar lautan bintang, menyaksikan garis keturunan melemah dari generasi ke generasi tanpa bisa berbuat apa-apa? Atau apakah itu harapan yang bisa membawamu kembali ke sisi lain lautan bintang? Apa? Kembali ke seberang lautan berbintang? Saya harus mengatakan, apa yang dikatakan Ye Chuan.
Sangat provokatif. Peristiwa itu langsung menyulut api semangat para nelayan yang hadir. Bahkan kepala suku manusia ikan, yang sebelumnya mengejek keempat tetua Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei, menjadi serius lagi pada saat ini. Sejujurnya, sebelum ini, dia benar-benar tidak mengambil hati perkataan keempat tetua Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei, tetapi sejak saat itu. Terutama setelah merasakan kekuatan keempat tetua Yu Chang, Yu Su, Yu Fei, dan Yu Fen, serta patriark klan roh api, dia tiba-tiba tergerak. Bisakah kita benar-benar kembali ke seberang lautan berbintang? Apakah ini benar? Tidak, kamu tidak akan berbohong kepada kami. Jika kita benar-benar dapat kembali ke seberang lautan berbintang, maka kita. Para manusia ikan yang hadir di tempat kejadian tiba-tiba mulai goyah hatinya. Bahkan pemimpin manusia ikan, yang awalnya ditolak oleh pemimpin roh api, tidak dapat menahan diri untuk mengedipkan matanya beberapa kali. Akan tetapi, dia tidak memiliki banyak pertanyaan serupa. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh keempat tetua Yu Chang, Yu Su, Yu Fen dan Yu Fei tadi. Pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya jelas memiliki suatu kekuatan aneh yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seorang prajurit. Jangan bicara tentang empat tetua manusia ikan, Yu Chang, Yu Fen, Yu Su dan Yu Fei untuk saat ini. Pemimpin suku roh api sama kuatnya dengan dia. Itu bahkan setelah promosi. Dapat dengan mudah mengusirnya. Terlebih lagi, kepala suku manusia ikan dapat sepenuhnya merasakan bahwa kepala suku roh api di seberangnya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika pihak lain benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, saya takut, aku mungkin tidak bisa menahannya. Jika pemuda misterius itu benar-benar dapat memberikan kekuatan serupa kepada seluruh suku manusia ikan, atau bahkan seluruh sekte Tianyin, maka mungkin mereka benar-benar dapat berjuang kembali ke seberang lautan berbintang. Tetapi apakah dia akan memberi semua orang kekuatan yang sama? Seolah merasakan keraguan di mata pemimpin duyung, keempat tetua Yu Fen, Yu Fei, Yu Chang dan Yu Su yang berdiri di belakang Ye Chuan berjalan maju dengan cepat. Patriark, apakah ada hal lain yang perlu diragukan? Ya, Patriark, tidakkah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri kekuatan yang dianugerahkan Tuan ini kepada kita? Selama kita memiliki berkah kekuatan ini, apakah kamu masih khawatir bahwa kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali semua yang telah kamu hilangkan di sisi lain langit berbintang? Mendengar kata-kata persuasi dari beberapa tetua duyung, para duyung sakti yang hadir sekali lagi dipenuhi gejolak dalam hati mereka. Ternyata, alasan mengapa keempat tetua Yu Fen, Yu Fei, Yu Su, dan Yu Chang bisa melawan pemimpin klan bahkan sebelum mereka mencapai status Dewa Bintang adalah karena ini. Mereka semua terkejut dalam hati. Rasa antisipasi yang kuat sudah mulai muncul di matanya. Mustahil, mereka semua melihat adegan di mana keempat tetua, Yu Fen, Yu Fei, Yu Chang dan Yu Su, bertarung melawan pemimpin suku putri duyung dan melihat kekuatan mereka yang sangat dahsyat. Namun mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Jika mereka juga bisa memperoleh kekuatan yang sama, kemudian kembali ke sisi lain langit berbintang, itu bukan omong kosong, tapi taruhlah di depan mereka. Sasaran kecil dan nyata yang dapat dicapai dengan cepat. Patriark, bagaimana kalau kamu menyetujuinya saja? Ya, kekuatan para tetua, bukankah kau sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Sebagai seorang pejuang, siapa yang tidak ingin meningkatkan kekuatannya? Tetapi, kepala suku duyung juga memiliki kekhawatiran dalam benaknya. Tampaknya dia dapat melihat kekhawatiran dalam hati sang pemimpin manusia duyung. Pemimpin suku roh api, yang awalnya berdiri di belakang Ye Chuan, bertepuk tangan pelan. Detik berikutnya, ratusan tetua dan penjaga roh api berkumpul dan melepaskan kekuatan sumpah darah yang dahsyat di badan mereka. Kekuatan ini, kali ini, sang ketua nelayan benar-benar terharu. Inilah hal yang paling ia khawatirkan. Ye Chuanlah yang dapat memberikan kekuatan semacam itu kepada seluruh suku duyung. Atau mungkin daya itu sendiri terbatas. Tidak mungkin memberikannya kepada banyak orang pada saat yang bersamaan. Jika memang demikian halnya, kemudian kembali ke sisi lain langit berbintang, kita menjadi bunga di cermin dan bulan di air. Pikiran sia-sia yang tidak akan pernah terwujud. Dan setelah itu dia harus menghadapi serangan balik dari pemimpin sekte Tianyin. Seluruh ras manusia duyung akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki lagi.
Tapi sekarang, menghadapi begitu banyak roh api yang kuat, terutama kekuatan sumpah darah di badan mereka, yang sangat dikenal oleh kepala suku manusia ikan. Sebentar, cahaya terang menyeruak dari mata pemimpin duyung itu. Bahkan kepala suku duyung pun seperti ini. Hal ini terlebih lagi berlaku bagi para nelayan yang hadir. Melihat cahaya yang meledak dari mata rekan-rekan sukunya, Penatua Yufei tahu bahwa jawaban di benak setiap orang sudah sangat jelas. Sebenarnya, pada awalnya, Tetua Yufei juga memiliki beberapa penolakan terhadap hal ini di dalam hatinya. Namun setelah memperoleh kekuatan yang dianugerahkan oleh Ye Chuan, terutama setelah merasakan kekuatan gaya ini, hari ini, Penatua Yufei sangat bertekad dalam hatinya. Tiba-tiba dia merasa agak lega. Aku senang karena memilih mempercayai Yufen. Dia memang orang yang dapat dipercaya. Seolah merasakan tatapan dari Tetua Yufei, Tetua Yufen juga menoleh untuk melihat Yufei. Saat mata mereka bertemu, udara tampak dipenuhi gelombang cinta yang manis. Sungguh, terlalu memalukan untuk ditonton. Ye Chuan menoleh tanpa suara. Meskipun dia sudah tahu, selera estetika kaum duyung berbeda dengan prajurit manusia biasa. Tetapi, dapatkah Anda membayangkan seorang gadis gemuk dengan berat lebih dari 300 pon menggoda mantan kekasihnya? Ye Chuan tetap tidak bisa menerimanya. Dia hanya menatap istri mudanya yang berdiri di sampingnya, dan Xiao Heiba di sampingnya. Yah, estetika ini cocok untukku. Agama Tianyin terletak di luar 8 kelompok etnis utama, di lokasi Istana Suci. Pada saat ini, seperti seluruh 6 wilayah Tianhuang, penguasa tertinggi Sekte Tianyin duduk tegak di aula utama Sekte Tianyin. Ada sedikit ekspresi putus asa di wajahnya. Pada suatu ketika, Sekte Tianyinnya juga merupakan kekuatan di sisi lain langit berbintang. Sekarang, kita harus jatuh ke lautan bintang ini, hanya untuk makan dan menunggu kematian. Pemimpin Sekte Tianyin telah berpikir untuk memimpin Sekte Tianyin kembali ke sisi lain langit berbintang. Tetapi, aku tidak bisa melakukannya. Sungguh, aku tidak bisa melakukannya. Meskipun keduanya berada di atas Dewa Bintang, kekuatan pemimpin Sekte Tianyin berada di atas para patriark 8 klan utama. Bahkan lebih kuat dari gabungan 8 pemimpin klan. Kekuatan seperti itu, tentu saja dapat mendukung kekuatan tertingginya di Sekte Tianyin. Tetapi, ini juga terbatas pada Sekte Tianyin. Inilah kekuatannya, di sisi lain langit berbintang. Tidak ada apa-apanya, sama seperti dia dapat menekan para leluhur dari 8 klan utama meskipun mereka semua berada di atas Dewa Bintang, ada juga terlalu banyak orang di seberang lautan berbintang yang dapat menekannya. Jika bukan karena penindasan yang mutlak, bagaimana dia bisa memimpin Sekte Tianyin mundur ke seberang lautan berbintang? Datang ke lautan bintang ini di mana tidak ada yang peduli. Tuan, kami baru saja menangkap beberapa penduduk asli Xinghai yang memimpin pemberontakan terhadap Sekte Tianyin kami. Di antara mereka, beberapa adalah mantan tetua Istana Suci. Setelah mendengar laporan dari anak buahnya, pemimpin Sekte Tianyin melambaikan tangannya dengan lemah. Beberapa penduduk asli Xinghai, hal semacam ini. Apakah perlu melapor kepadanya? Lakukan saja apapun yang kamu inginkan dengannya. Mendengar perkataan pemimpin Sekte Tianyin, orang yang datang melapor memutar matanya dalam rongganya. Sang guru akan menikmati berkat abadi dan umur panjang. Melihat sosok di depannya dengan wajah imut, pemimpin Sekte Tianyin dengan santai mengeluarkan sebuah pil. Ambillah, anggap saja ini hadiahmu karena menangkap para pemberontak. Kemuliaan pemimpin akan bertahan selamanya dan bersinar di dunia. Sosok itu meminum pil itu, berbalik dengan gembira, dan berlari keluar aula. Orang ini tidak lain adalah ini. Itu adalah mata hantu yang dilupakan oleh Situ Xiang di antara 6 wilayah Tianhuang. Sudah berkembang, sudah berkembang, sudah berkembang kali ini. Guimu tampak bersemangat, sejak dia ditinggalkan oleh Situ Xiang. Kebetulan, dia secara ajaib berhasil mencapai tingkat dewa sejati tingkat atas. Dan gunakan apa yang Anda pelajari. Dia menghilangkan batasan yang ditinggalkan Situ Xiang di badannya. Awalnya berpikir, kali ini, dia akhirnya akan mampu bangkit sepenuhnya dan mendominasi 6 wilayah Tianhuang. Siapa yang mengira bahwa tepat saat dia hendak pamer, energi spiritual langit dan bumi serta kekuatan antarmuka di seluruh 6 wilayah Tianhuang mengalami perubahan yang luar biasa. Segera setelah itu, Sekte Tianyin tiba.
Awalnya, dewa sejati tingkat atas sudah cukup untuk menjelajahi 6 alam dunia, tetapi ia tiba-tiba berubah menjadi seekor udang kecil. Mustahil. Apa yang salah dengan dunia ini? Ditakdirkan untuk memakan lumpur. Tapi meski itu berarti memakan lumpur. Bahkan Guimu ingin memakan potongan yang paling besar. Oleh karena itu, setelah Sekte Tianyin memasuki 6 wilayah Tianhuang, dia berpegangan erat pada paha pemimpin Sekte Tianyin tanpa ragu dan bergabung dengan Sekte Tianyin dengan cara yang ajaib. Itu belum semuanya. Karena dia efisien, status Guimu di Sekte Tianyin terus meningkat. Bahkan budidayanya, di bawah penghargaan berkelanjutan dari Master Sekte Tianyin, membaik dengan kecepatan yang mencengangkan. Dewasa ini, dia sudah menjadi Jenderal Bintang. Konon katanya untuk menjadi Jenderal Bintang, seseorang harus menyempurnakan kekuatan antarmuka, tapi pemimpin Sekte Tianyin hanya memberiku beberapa pil, yang membuatku bisa memperoleh pasokan kekuatan antarmuka yang tak terbatas. Metode ini, betapa cepatnya, bagaimana lagi aku bisa mengatakan bahwa paha ini layak dipeluk? Bertanya-tanya. Selain bersemangat, Guimu berjalan menuju penjara Sekte Tianyin. Meskipun pemimpin Sekte Tianyin memandang rendah orang-orang hina yang memberontak terhadap Sekte Tianyin, namun mata hantu itu berbeda. Ia tumbuh selangkah demi selangkah di 6 wilayah Tianhuang. Bekas istana suci di matanya, tak dapat dicapai. Sekarang bahkan para tetua istana suci telah ditangkap olehnya. Dia sebaiknya masuk saja dan pamer. Bagaimana saya bisa membenarkan situasi yang telah saya bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun? Istana Suci. Benda ini jauh lebih kuat dari gereja suci Netherworld saat itu. Pikirkanlah aku, Guimu, seorang jenius yang naik selangkah demi selangkah dari 6 wilayah Tianhuang ke tempatku sekarang, tetapi tidak seorang pun tahu namaku. Ketika saya memikirkan hal ini, Guimu merasa sangat tidak nyaman. Mengapa banyak sekali orang di dunia ini yang iri dengan bakatnya? Di gereja suci Netherworld, dia membuat iri putra suci Chuanhu. Saya akhirnya berhasil menyingkirkan penindasan dari putra suci Chuanhu. Situs yang lainnya datang. Kemudian, situs yang juga pergi. Mata hantunya akhirnya mencapai status dewa sejati tingkat atas. Akibatnya, 6 wilayah Tianhuang berubah lagi. Apakah dewa pun cemburu padaku? Bertanya-tanya. Namun, sekarang Guimu sudah menjadi Jenderal Bintang. Dia hanya perlu mengikuti pemimpin Sekte Tianyin dengan baik. Suatu hari nanti, cepat atau lambat, aku, Guimu, akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Guimu berpikir puas dalam hatinya. Orang-orang telah datang ke hadapan beberapa tetua istana suci. Pengkhianat, kau adalah pengkhianat 6 alam Tianhuang. Sebagai guguk Sekte Tianyin, apakah menurutmu akhirmu akan baik? Tetua suci pertama dan tetua suci ke-6 menatap Guimu dengan mata mereka. Jika saja bukan Guimu yang memimpin kelompok itu ke sana secara pribadi kali ini. Menghancurkan sarang mereka di 6 wilayah Tianhuang. Tetua suci pertama dan tetua suci ke-6 mengawasi pemindahan orang lain dari istana suci. Bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Guimu dengan mudahnya? Hehe, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, tapi aku tahu persis apa yang akan terjadi padamu nanti. Seorang tetua terhormat dari istana suci. Sekarang dia telah menjadi tawanannya. Guimu sangat bangga. Namun, saat Guimu sangat gembira dan siap bertindak, kekuatan 8 kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba menyapu langit di atas Sekte Tianyin. Kepala suku manusia ikan telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan Master Sekte. Pemimpin klan roh api telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan Master Sekte. Pemimpin suku burung telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan pemimpin sekte. Para pemimpin semua suku telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan Master Sekte. Kepala sukumu telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan pemimpin sekte. Kepala suku bumi telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan Master Sekte. Pemimpin suku Jinsi telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan pemimpin sekte. Pemimpin klan Badan Giok telah datang ke Sekte Tianyin untuk membahas masalah penting dengan Master Sekte. Dia ternyata adalah patriark dari 8 klan utama. Apakah mereka semua ada di sini? Guimu yang tertekan oleh 8 aura kuat itu tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Oh sial, napas ini, sungguh mengerikan. Awalnya ia mengira bahwa pangkatnya telah naik menjadi Jenderal Bintang.
Dia dapat dianggap sebagai tokoh lokal. Tetapi sekarang, di bawah aura dan tekanan mengerikan dari 8 pemimpin klan, Guimu tiba-tiba merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Kesenjangan antara semut kecil ini dan gajah raksasa dari langit dan bumi. Itu seperti lautan awan yang dalam. Tak terlihat ujungnya. Hari ini kamu beruntung. Kamu telah bertemu dengan para pemimpin dari 8 suku. Aku akan pergi dan memberi penghormatan kepada 8 pemimpin itu, lalu aku akan berurusan denganmu. Guimu berlari keluar dari ruang bawah tanah dengan tergesa-gesa. Itu adalah Sekte Tianyin, para leluhur dari 8 kelompok etnis utama. Status di Sekte Tianyin, kedua setelah pemimpin Sekte Tianyin. Jika saja aku bisa berada di sisi baik mereka. Guimu kemudian bergabung dengan Sekte Tianyin. Kecuali pemimpin Sekte Tianyin, akan ada lebih banyak bantuan. Saat itu, jika kepala keluarga dari 8 suku utama memberinya ramuan atau sesuatu, itu akan sangat bermanfaat baginya. Sisi lain, merasakan kedatangan 8 pemimpin klan, pemimpin Sekte Tianyin sedikit mengernyit. Angin apa hari ini yang membawa para pemimpin 8 suku ke sini? Pemimpin Sekte Tianyin, yang awalnya memiliki ekspresi dekaden di wajahnya, tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. 8 pemimpin klan datang pada saat yang sama. Tidak ada salam yang diberikan sebelumnya. Hal ini sungguh aneh. Tatapan mata pemimpin Sekte Tianyin menyapu ke arah mereka berdelapan. Tampaknya dia ingin mengetahui tujuan kunjungan 8 orang ini. Guru, kami berdelapan datang ke sini hari ini untuk membahas hal-hal penting dengan Anda, kepala suku Duyung berbicara lebih dulu. Oh, aku jadi bertanya-tanya, hal penting apa itu? Pemimpin Sekte Tianyin menyipitkan matanya. Kami ingin meminta pemimpin untuk melawan balik ke sisi lain langit berbintang demi Sekte Tianyin kami dan 8 klan utama. Begitu kepala suku nelayan mengatakan hal itu. 7 pemimpin klan lain yang berdiri di belakangnya juga memiliki ekspresi penuh tekad. Anehkah itu, kepala para nelayan? Kapan kita memperoleh reputasi yang begitu baik di hadapan kelompok etnis lain? Lihatlah keinginan mereka untuk mengikuti perintah. Mungkinkah saya sedang bermimpi? Pemimpin Sekte Tianyin sedikit tertegun. Meskipun suku Duyung adalah suku besar di Sekte Tianyin. Namun, ia terus melemah selama hampir 100.000 tahun. Sebaliknya, suku Wanzu dan Feiniao di antara 8 suku besar berada di puncaknya di Sekte Tianyin. Dulu, selama 2 suku ini ada, sekte tersebut akan mampu menguasai negara. Para Duyung bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara. Tapi hari ini, pemimpin klan Tianyin sekali lagi memandang para pemimpin suku 10.000 dan suku burung yang berdiri di belakang pemimpin suku manusia ikan. Para leluhur kedua suku ini, Anda tidak punya niat sedikit pun untuk melangkah maju. Apa yang sedang terjadi? Lalu 8 pemimpin klan tiba-tiba menyerang. Semua ini tidak biasa. Pemimpin Sekte Tianyin mengerutkan kening. Bagaimana jika aku bilang tidak? Mendengar ini, para pemimpin klan dari 8 klan saling berpandangan. Kalau begitu, kita hanya bisa mengundang pemimpinnya, untuk mundur dan membiarkan orang lain mengambil alih. Begitu kepala suku nelayan mengatakan hal itu. Pemimpin Sekte Tianyin tampaknya telah mendengar lelucon besar. Biarkan aku turun tahta. Kalau begitu, siapa orang bijak yang kau maksud? Para manusia ikan, suku burung, atau semua suku? Bertanya-tanya suara pemimpin Sekte Tianyin tiba-tiba meninggi. Dia berdiri dari tempat duduknya. Meskipun ia telah berada dalam kondisi dekaden sejak diusir dari sisi lain langit berbintang. Namun, bukan giliran orang lain di Sekte Tianyin yang tidak mematuhi otoritasnya. Bahkan para leluhur dari 8 kelompok etnis besar pun tidak terkecuali. Tentu saja, dia lebih cocok menjadi pemimpin Sekte Tianyin. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar Sekte Tianyin. WHO bertanya-tanya, siapa yang bicara? Urusanku dalam Sekte Tianyin. Kapan giliran orang luar yang memberikan komentar? Begitu pemimpin Sekte Tianyin selesai berbicara, sosok Ye Chuan muncul di depannya. Jadi, kalian berkolusi dengan orang luar untuk memaksa saya turun tahta? Bertanya-tanya. Pemimpin Sekte Tianyin tidak pernah menduga hal ini. Salah satu dari 8 kelompok etnis yang setia kepada Sekte Tianyin. Dia sebenarnya dihasut oleh orang luar, untuk menantangnya sebagai pemimpin. Ramuan cinta macam apa yang diberikannya padamu hingga membuatmu begitu setia padanya? Pemimpin Sekte Tianyin menggertakkan giginya.
Tidak apa-apa, aku hanya berjanji akan membawa mereka kembali ke sisi lain langit berbintang. Ye Chuan berkata dengan ringan. Apakah kamu bercanda? Pemimpin Sekte Tianyin tercengang. Bahkan jika saya harus memimpin 8 suku besar untuk melawan balik ke seberang langit berbintang. Seharusnya dialah, pemimpin Sekte Tianyin. Daripada berdiri di depannya. Pria muda ini yang identitasnya tidak diketahui. Dan, dia adalah Dewa Bintang. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk membawa Anda kembali ke sisi lain langit berbintang? Kamu gila, atau aku gila, seolah merasakan kekeraskepalaan di mata pemimpin Sekte Tianyin, Ye Chuan dengan ringan menjentikkan jarinya. Karena dia ingin melihat manfaat yang telah kuberikan padamu, maka tunjukkanlah padanya. Begitu Ye Chuan selesai berbicara. Detik berikutnya. Di dalam badan para leluhur 8 kelompok etnis utama. Pada saat yang sama, kekuatan sumpah darah yang kuat meletus. Pemimpin Sekte Tianyin bertanya-tanya, tanpa menunggu dia bereaksi. Para kepala 8 suku di sekitarnya sudah menyerbu ke arahnya dan menyerangnya dengan ganas. Jauh sebelum 8 patriark pergi ke markas besar Sekte Tianyin. Ye Chuan telah membawa kepala suku Duyung dan kepala suku Roh Api untuk mengunjungi 6 suku besar lainnya, dan semuanya terjadi dengan cara yang sama seperti sebelumnya dengan suku Duyung. Setelah kedua leluhur menunjukkan kekuatan sumpah darah, para pemimpin klan dari semua kelompok etnis utama dipindahkan. Hal yang sama, selama ada harapan untuk kembali ke sisi lain langit berbintang. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin kembali? Guimu tiba tidak terlalu awal atau terlalu terlambat. Saya kebetulan melihat para leluhur dari 8 suku utama memaksa pemimpin Sekte Tianyin untuk turun tahta. Tentu, bukan itu yang paling mengejutkannya. Yang benar-benar membuat hatinya bergetar hebat. Itu adalah sosok yang muncul di Sekte Tianyin setelah 8 patriark. Kamu Ye, kamu Chuan. Nama ini untuk Guimu. Ini seperti mimpi buruk. Gereja suci dunia bawah. Situ siang. Hantu-hantu ini adalah mantan tuan mereka. Mana yang tidak hancur di tangan Ye Chuan? Mungkinkah Sekte Tianyin saat ini akan mengulangi kesalahan yang sama? Tidak. Pemimpin Sekte Tianyin. Kekuatan ilahi tidak terbatas. Bagaimana mungkin? Namun ketika Guimu menatap pemimpin Sekte Tianyin dengan percaya diri, dia tertegun lagi. Karena apa yang dilihatnya bukanlah kekuatan dahsyat dari pemimpin Sekte Tianyin. Sebaliknya, pemimpin Sekte Tianyin dikepung dan dipukuli oleh para leluhur 8 klan utama. Tampak malu. Kok bisa? Bertanya-tanya. Pada titik ini, Guimu benar-benar tertegun. Dia mencengkeram rambutnya erat-erat, tidak yakin apa yang salah. Namun dia tidak dapat memahaminya, dan pada saat ini, pemimpin Sekte Tianyin, yang sedang dipukuli oleh para patriark dari 8 suku utama, tidak dapat memahaminya lebih jauh lagi. Mengapa kekuatan mereka tiba-tiba meningkat ke tingkat seperti itu? Bertanya-tanya. Di masa lalu, meskipun para leluhur dari 8 kelompok etnis utama berkuasa, namun dengan metode pemimpin Sekte Tianyin, ingin mengendalikan mereka. Itu bukan tugas yang sulit. Tapi hari ini, pemimpin Sekte Tianyin benar-benar ditekan dan dipukuli oleh mereka. Dan kekuatan di dalam diri mereka. Bisakah itu benar-benar menghancurkan kekuatan aturan di tangan pemimpin Sekte Tianyin? Kekuatan macam apa itu? Sayangnya, pada saat ini, pemimpin Sekte Tianyin tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, karena para leluhur dari 8 suku utama yang mengelilinginya telah menghajarnya. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku lagi. Akhirnya, saya mencoba yang terbaik. Masih tidak dapat melawan, pemimpin Sekte Tianyin berteriak keras. Tuan, apakah Anda akan turun tahta? Pemimpin Putri Duyung maju dan bertanya. Tidak, sebelum pemimpin Sekte Tianyin bisa menyelesaikan kata-katanya, 8 pemimpin klan yang baru saja berhenti mulai memukulinya lagi. Tuan, apakah Anda akan turun tahta? Tidak. Terus berjuang. Tuan, apakah Anda akan turun tahta? Tidak. Sial, bisakah kalian mendengarkanku menyelesaikan kata-kataku? Yang ingin kukatakan adalah, aku minta maaf, aku menerima lamaranmu. Akhirnya, pemimpin Sekte Tianyin yang tidak tahan lagi dipukuli, berteriak keras. Maaf, Guru, tolong bicara lebih singkat lain kali. Para pemimpin 8 klan tidak merasa bersalah sama sekali. Keren abis. Di masa lalu, mereka selalu ditekan oleh pemimpin Sekte Tianyin dalam hal kultivasi.
Sekarang, setelah memperoleh kekuatan sumpah darah yang diberikan oleh Ye Chuan, bisakah dia benar-benar mengalahkan pemimpin Sekte Tianyin? Apa-apaan konsep ini? Gila, karena pemimpin Sekte Tianyin telah setuju untuk turun tahta, saya nyatakan bahwa mulai sekarang, saya adalah pemimpin Sekte Tianyin yang baru. Di bawah pengawasan 8 klan utama, Ye Chuan naik tahta sebagai pemimpin sekte. Melihat ini, Guimu di sudut jauh benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Penguasa Istana Suci. Menjadi pemimpin Sekte Tianyin. Kutu kupret. Aku malah menangkap sesepuh Istana Suci. Ketika saya memikirkan hal ini, Guimu tak dapat menahan diri untuk menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Berbalik dan berlari menuju ruang bawah tanah. Menatap mata hantu yang kembali. Di dalam ruang bawah tanah, Penatua Sengyi dan yang lainnya semua tampak muram pada saat yang sama. Jangan tertipu oleh betapa kuatnya tindakan mereka. Sebenarnya, itu karena mereka tahu dalam hati nurani mereka bahwa orang-orang Sekte Tianyin tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Jadi daripada memohon belas kasihan, lebih baik mati dengan bermartabat. Namun, satu hal bagi mereka untuk memutuskan untuk mati. Bagaimana seseorang meninggal adalah masalah lain. Jelas saja Guimu tidak akan membiarkan mereka mati dengan nyaman. Menurut spekulasi Penatua Sengyi dan lainnya, pihak lain mungkin akan menyiksa mereka dengan kejam. Biarkan mereka mati dalam kesakitan dan ratapan. Apakah tidak mungkin untuk menghindarinya? Melihat mata hantu itu semakin dekat, Penatua Sengyi dan yang lainnya mendesah dalam hati mereka pada saat yang sama, tetapi tepat ketika mereka mengira mereka akan mati hari ini. Tiba-tiba hantu di depannya membuka pintu penjara bawah tanah. Tunjukkan wajah tersenyum pada mereka. Penatua Sengyi, saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga. Ini semua salah saya. Mohon maafkan saya kali ini, karena Anda sangat murah hati. Saya juga ditindas oleh pemimpin aliran Tianyin itu. Saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadap Anda. Sebenarnya dalam hati kecilku pun aku menolaknya. Kita semua adalah bagian dari 6 wilayah Tianhuang. Kita berasal dari akar yang sama, mengapa kita begitu ingin berperang satu sama lain? Apakah Anda tidak setuju? Penatua Sengyi bertanya-tanya. Tetua Suci ke-6 bertanya-tanya. Mereka menatap ke depan sambil tersenyum meminta maaf. Mata hantu yang membuka pintu penjara bawah tanah. Semua orang kuat dari Istana Suci yang hadir tercengang. Ini sangat. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah ambang batas untuk menyiksa orang sekarang begitu tinggi? Mereka bahkan berhasil memberikan pelayanan dengan tersenyum. Apakah ini akan membuat kematian kita lebih tragis? Tepat ketika Penatua Sengyi dan yang lainnya kebingungan, pria bermata hantu di sisi berlawanan dengan senyum meminta maaf telah melepaskan semua belenggu mereka. Segera setelah belenggu yang membatasi ini dilepas, kultivasi Penatua Sengyi dan yang lainnya dipulihkan dalam sekejap. Rasakan aura pemulihan Anda sendiri. Mata semua tetua Istana Suci yang hadir terbelalak. Mereka menatapku. Biarkan aku melihatmu. Dari tatapan mata masing-masing, mereka dapat merasakan keterkejutan yang dalam di hati masing-masing. Apa yang sedang terjadi? Hanya melayani dengan senyuman. Sekarang mereka benar-benar telah merilisnya. Hantu ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Wajah Penatua Sengyi berubah serius. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin hantu dari Sekte Tianyin, yang secara pribadi telah menghancurkan benteng Istana Suci dan menangkap mereka, akan begitu baik hati membiarkan mereka semua pergi. Namun, Guimu tersenyum mendengarnya. Penatua Sengyi, bukankah aku baru saja mengatakannya? Ini semua salah paham. Ini salahku. Mulai sekarang, jika kalian ingin menghukumku, terserah kalian para tetua. Aku, Guimu, tidak akan pernah cemberut. Ingin dipukul atau dihukum. Ini adalah ruang bawah tanah terkutuk milik Sekte Tianyin. Mereka adalah beberapa tetua Istana Suci. Mungkinkah itu masih berada di wilayah Sekte Tianyin? Menghukum orang-orang Sekte Tianyin. Tepat ketika beberapa tetua Istana Suci menatap Guimu dengan ekspresi bodoh, tiba-tiba, sesosok yang dikenal muncul di hadapan mereka. Istana, Kepala Istana, Penatua Sengyi berteriak. Orang-orang kuat lainnya dari Istana Suci melihat ini. Mereka semua tetap di tempatnya. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Ye Chuan di sini.
Tapi bukankah Ye Chuan sudah meninggalkan 6 wilayah Tianhuang? Mungkinkah kepala istana juga telah ditangkap oleh Sekte Tianyin? Ekspresi putus asa yang menyesakkan muncul di mata tetua suci ke-6. Selama bertahun-tahun, istana suci mereka terus bertempur melawan Sekte Tianyin karena mereka telah menunggu dalam hati secara diam-diam akan kedatangan kembali sang master istana yang sakti. Tidaklah berlebihan bila dikatakan demikian. Ye Chuan adalah pemimpin spiritual mereka. Tapi sekarang, bahkan pemimpin spiritualnya ditangkap oleh Sekte Tianyin. Lalu apa gunanya perlawanan mereka? Tidak heran Guimu begitu baik sebelumnya, melepaskan mereka semua dari penjara bawah tanah dengan senyum minta maaf di wajahnya. Dia sebenarnya sedang menunggu untuk menertawakan mereka. Mengalahkan perlawanan batin mereka secara langsung. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Apakah benar-benar kehendak dewa kalau istana suci kita dihancurkan? Penatua Sengyi meraung ke langit dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Namun aumannya tidak seberapa, malah membuat Guimu takut. Aku tidak melakukan apapun kepada mereka. Cara mereka berperilaku tidak ada hubungannya denganku. Guimu memandang Ye Chuan yang tersenyum di belakangnya, dan badannya gemetar. Faktanya, Ye Chuan telah memperhatikan mata hantu di sudut Sekte Tianyin. Dia tidak hanya merasakan mata hantu itu. Saya juga merasa seperti berada di ruang bawah tanah. Aura para tetua istana suci. Baiklah, para tetua, aku tidak ditangkap oleh mereka. Mulai sekarang, Sekte Tianyin tidak akan menargetkan istana suci, dan istana suci dapat dipindahkan kembali. Pindah, mundur, bertanya-tanya, beberapa tetua istana suci tercengang lagi. Untungnya, kali ini, Guimu memanfaatkan kesempatan tepat waktu dan menjelaskan alasannya kepada beberapa tetua istana suci. Setelah mengetahui bahwa Ye Chuan tidak hanya mengendalikan seluruh Sekte Tianyin, dia juga berencana untuk membawa Sekte Tianyin kembali ke sisi lain langit berbintang. Beberapa tetua istana suci yang hadir semuanya tercengang. Mengendalikan Sekte Tianyin. Apakah Sekte Tianyin begitu mudah dikendalikan? Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa Sekte Tianyin, yang telah memberikan tekanan besar pada seluruh istana suci mereka dan mencekiknya, sebenarnya dikendalikan dengan mudah oleh Ye Chuan. Anda memang layak menjadi kepala istana di istana suci saya. Setelah keterkejutan yang kuat, mata beberapa tetua istana suci ketika mereka melihat Ye Chuan lagi tiba-tiba berubah. Wajah Penatua Sengyi penuh dengan emosi. Mengingat masa lalu antara Seng Gong dan Ye Chuan. Rasanya baru kemarin, setelah menenangkan beberapa tetua istana suci, Ye Chuan kembali ke markas besar Sekte Tianyin lagi. Tan Tai Ming Yue, Xiao Heibar, dan raksasa berkepala banteng masih menunggunya di sini. Ada sedikit antisipasi di mata iblis banteng raksasa itu. Telah melalui banyak hal, dia sekarang sangat iri dengan kekuatan sumpah darah yang terkandung dalam badan para leluhur dan tetua dari 8 klan utama. Jangan khawatir, apa yang mereka miliki, Anda juga tidak bisa hidup tanpanya. Raksasa iblis banteng banyak membantu Ye Chuan selama ini. Ye Chuan tentu saja tidak akan meninggalkannya. Terima kasih banyak. Si iblis raksasa banteng begitu gembira hingga ia hampir menangis. Sungguh dewa bintang kuno yang agung. Dia berubah dari penampilan aslinya yang menyendiri. Dia telah menjadi seorang penjilat hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk pergi ke sisi lain langit berbintang? Bertanya-tanya. Istrinya yang masih muda, Tan Tai Ming Yue, maju dan berdiri bahu-membahu dengan Ye Chuan. Ye Chuan melihat ke kejauhan dan berkata, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Mendengar pertanyaan Ye Chuan, istri kecilnya Tan Tai Ming Yue tersipu. Dia diam-diam menyandarkan kepalanya di bahu Ye Chuan. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Melihat ini, Ye Chuan tersenyum sedikit. Sisi lain langit berbintang. Tunggu saja. Aku, Ye Chuan, ada di sini. Tamat.